Tanggal 5 Mei. Hari spesial. Mengapa itu istimewa? Karena final Perang Suci Semesta ke-11 akan diadakan hari ini. Jenius dari berbagai sistem dan dimensi akan bersaing memperebutkan kejuaraan. Ada banyak murid sekte sepanjang masa yang berpartisipasi dalam jenis kompetisi ini, tetapi mengikuti patriark ke lapangan kompetisi besar dan menyaksikan para jenius masuk satu demi satu, darah di tubuhnya langsung terbakar. Kakak senior kedua, Su Xiaomo menyeringai dan berkata, sepertinya aku telah menemukan perasaan kompetisi pertamaku. Saya juga, Li Qingyang tersenyum. Tumbuh dari alam bawah hingga sekarang, mereka telah mengalami kompetisi besar dan kecil. Mereka seharusnya kehilangan minat dalam hidup, tetapi pesaing yang mereka hadapi sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah mereka telah menemukan masa muda mereka. Cek, Ye Xingchen mendengus dingin, sok. Meski begitu, tingkat mendidih darahnya tidak kalah dari yang lain. Night Emperor suka berkelahi, ini diketahui semua orang. Adik laki-laki Ye, Su Xiaomo berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, juara alam Changhai, Jie Lingyao, apakah dia wanita yang kamu tinggalkan? Apa maksudmu ditinggalkan? Ye Xingchen berteriak, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Aduh, Su Xiaomo dengan marah pergi dan berpikir, aku baru saja mengatakannya dengan santai, mengapa adik laki-laki begitu marah? Ada masalah. Aku harus mengawasinya. Persaingan akan segera dimulai, tetapi alih-alih fokus pada lawannya, dia malah mulai bergosip. Seperti yang diharapkan dari Gou Sheng. Suara mendesing. Suara mendesing. Jun Changqiao memimpin murid-muridnya dan bersiap untuk memasuki tempat tersebut. Tiba-tiba, energi iblis yang suram muncul di belakangnya. Tidak perlu menebak, itu pasti Kaisar Iblis. Seperti yang diharapkan, penjahat besar yang wajahnya tidak bisa terlihat dengan jelas memimpin 81 anak asuhnya. Jun Changqiao memimpin beberapa lusin murid yang memenuhi syarat sudah sangat menarik perhatian, tetapi dibandingkan dengan pihak lain, mereka bukan apa-apa. Cek, Gou Sheng tidak berpikir begitu. Karena jumlah galaksi yang terbatas, mereka tidak dapat membiarkan lebih banyak murid maju. Jika kami masih memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di musim berikutnya, kami akan mengirim mereka semua ke galaksi besar untuk bersaing di kompetisi utama. Saat itu, semua kontestan di final akan berasal dari Sect of All Times kami. Apakah kamu takut? Jun, Patriark, Kaisar Iblis Surgawi berkata dengan dingin, meskipun ini adalah kompetisi, hidup dan mati adalah takdir. Begitu dia mengatakan ini, niat membunuh muncul di mata putra angkatnya. Jelas sekali, jika mereka bertemu dengan seorang murid dari sekte sepanjang masa di final, itu tidak akan sesederhana hanya dengan kemenangan atau kekalahan. Tidak buruk, Jun Changqiao setuju, berpartisipasi dalam kompetisi sama dengan memasuki arena. Hidup dan mati tergantung takdir. Li Qingyang dan yang lainnya tidak mau kalah. Mereka menggelengkan kepala satu demi satu, tampak seperti mereka akan bertarung sampai mati selama mereka bertemu dengannya. Luar biasa, beraninya kamu menghadapi Kaisar Iblis Surgawi. Cukup jantan, orang yang lewat tidak berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, jadi mereka hanya bisa diam-diam memuji dia di dalam hati. Kaisar Iblis Surgawi tidak mengatakan apa-apa. Dia mengikuti petugas ke pintu masuk lain dari tempat tersebut. Namun, tepat ketika dia akan masuk, dia mengirim transmisi suara, "Nak, kamu menghancurkan tiruanku dan membunuh bawahanku. Apakah menurutmu kamu masih bisa meninggalkan dunia Tianluo hidup-hidup? Kalau tadi dianggap lebih halus." Kemudian, kalimat ini sangat mencolok. Cek, Jun Changqiao mendengus bangga. Dia terdiam di dalam hatinya, seperti yang diharapkan, orang ini tidak ada di sini murni untuk kompetisi. Tuan rumah yang berpartisipasi dalam perang suci semesta sebenarnya setara dengan masuk ke dalam jebakan. Kata sistem. Menjengkelkan, Jun Changqiao memimpin murid-muridnya ke tempat tersebut. Sepanjang jalan, dia terus memikirkan bagaimana dia harus melarikan diri dari dunia Tianluo setelah kompetisi berakhir dan dia memenangkan kejuaraan. Jian Guixu tidak mengikuti. Dia berhenti di pintu masuk penonton dan berteriak pada sekelompok anak muda yang penuh mimpi, cepat maju, ombak di belakang. Jun Changqiao mendengar ini dan berhenti. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan murid lain yang berjalan di belakangnya juga berhenti. Mereka membelakangi Jian Guixu. Senyum muncul di wajah mereka. Mereka perlahan mengangkat tangan kanan mereka dan menggunakan tindakan diam mereka untuk meyakinkan senior ini bahwa sekte sepanjang masa pasti akan memenangkan kejuaraan perang suci semesta. PS. Tidak ada inspirasi. Itu setengah bab untuk hari ini. Tempat final perang suci semesta dapat menampung jutaan penonton, dan dibagi menjadi beberapa platform tontonan. Ada yang reguler, dan ada yang ditangguhkan. Satu kata,
Agung. Sebagai patriark dari pihak yang berpartisipasi, Jun Changqiao diatur untuk duduk di platform yang ditangguhkan di utara arena. Dengan bidang pandang yang luas, dia bisa menyaksikan seluruh pertempuran tanpa titik buta. Sebagai perbandingan, platform tampilan biasa lebih rendah. Karena lokasinya, hanya sebagian kecil arena yang bisa terlihat. Untungnya, penyelenggara menggunakan larik proyeksi. Layar cahaya besar disertai dengan layar cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya berdiri di langit, memungkinkan penonton untuk memperhatikan situasi di setiap arena. Betapa borosnya, Jun Changqiao duduk dan mengamati seluruh tempat. Pembangunan arena sangat mengejutkannya, karena selain tempat utama, ada 12 tempat berbentuk trapesium di sekitarnya, terlihat seperti trigram 5 elemen 8. Bagaimanapun, ini adalah final perang suci alam semesta. Tentu saja, itu harus megah, kata sistem itu. Jun Changqiao berkata, di masa depan, saya ingin mengadakan turnamen sekte dengan standar seperti itu dan membiarkan semua prajurit di alam semesta datang untuk menonton. Tuan rumah, Anda harus lebih mengkhawatirkan murid-murid Anda. Meskipun Kaisar Iblis Langit tidak berani bergerak, saya khawatir dia akan menghasut putra angkatnya untuk melakukannya, kata sistem itu. Saya yakin mereka bisa menghadapi segalanya. Berbicara tentang ini, Jun Changqiao dengan sengaja atau tidak sengaja menatap Kaisar Iblis Langit, yang berada jauh darinya. Secara kebetulan, pihak lain juga melihat ke atas. Mata mereka tiba-tiba bertemu, dan percikan meletus. Melihat percikan cinta akan segera muncul, suara berat terdengar dari tempat utama. Mari kita sambut para peserta. Weng, weng, lampu susunan muncul di 12 tempat trapesium. Satu persatu peserta tampil di atas panggung. Para prajurit di platform menonton biasa kehilangan kendali atas emosi mereka dan berteriak keras ketika mereka melihat idola mereka muncul. Beberapa bahkan mengeluarkan spanduk untuk mendukung mereka. Jutaan penonton dari berbagai galaksi. Hampir setiap jenius yang muncul memiliki kelompok pendukung, sehingga tingkat kebisingannya bisa dikatakan menghancurkan bumi. Namun, ketika para murid dari sekte sepanjang masa yang dipimpin oleh Lu Qianqian muncul di tempat trapesium, tidak ada yang bersorak untuk mereka. Seolah-olah mereka adalah sekelompok anak menyedihkan yang ditinggalkan di sudut. Kakak senior kedua, Su Xiaomo menutup telinganya dan berkata, berisik sekali. Sebelum Li Qingyang bisa menjawab, dia diinterupsi oleh Lu Qianqian. Jika kita memenangkan kompetisi, mereka akan tutup mulut. Semua orang bergumam di dalam hati mereka, mengapa kakak sulung tiba-tiba berbicara. Baik, dengan tangan di pinggangnya, Su Xiaomo menyeringai. Menangkan kompetisi, menjadi juara, dan membungkam seluruh tempat. Untungnya, suara-suara yang bersorak menenggelamkan kata-katanya. Kalau tidak, jika ini didengar oleh penonton, mereka pasti akan mengirim segala macam penghinaan dan ejekan. Berdengung, berdengung, formasi susunan masih berkedip, dan para kontestan masih naik ke atas panggung. Harus dikatakan bahwa ada banyak galaksi di alam semesta atas, dan setelah kompetisi, tidak hanya banyak kontestan di final, tetapi mereka juga sangat kuat. Tidak diketahui apakah itu kebetulan atau apakah penyelenggara sengaja mengaturnya, tetapi putra angkat Kaisar Iblis Langit juga muncul di tempat berkumpulnya para murid sekte sepanjang masa. Salah satu anak angkat menyilangkan tangan dan mencibir, jika kita bertemu dalam kompetisi, aku akan memastikan kamu mati. Cek-cek, Su Xiaomo berkata, kamu cukup sombong. Di belakangnya, Li Fei, Tian Qi, dan yang lainnya tertawa tidak setuju. Dari segi jumlah, mereka pasti tidak bisa dibandingkan dengan anak angkat Kaisar Iblis Langit, tapi jika mereka benar-benar bertarung, mereka tidak takut sama sekali. Khususnya, kemarin, Patriark sudah memberikan perintah. Jika mereka bertemu dengan anak angkat Kaisar Iblis Langit dalam kompetisi, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Murid-murid sekte sepanjang masa dan putra angkat Kaisar Iblis Langit terpisah puluhan kaki. Kedua belah pihak saling menatap. Meski tidak langsung menyerang satu sama lain, aura ledakan sudah mulai berbenturan di udara. Aura suram yang memenuhi udara mengejutkan para kontestan di dekatnya hingga gemetar. Dua kelompok orang, tak satu pun dari mereka yang mudah dihadapi. Jangan mendapatkan jackpot saat menggambar lot. He Wudi, yang hampir transparan, tiba-tiba merasa sedang ditatap, jadi dia menoleh dan melihat bahwa di belakang sekelompok anak angkat, Ling Li mengepalkan tinjunya, matanya berkilat karena amarah dan niat membunuh. Cek-cek, Su Xiaomo juga memperhatikan dan berkata, cedera orang ini pulih cukup cepat. Hanya sampah, kata Ye Xingchen dengan jijik. Retakan. Ling Li mengepalkan tinjunya, kukunya tenggelam ke dalam dagingnya. Dia berkata dengan marah di dalam hatinya, saya kalah di kompetisi utama,
tapi saya pasti tidak akan kalah di final. Mendesah. Seorang saudara angkat di sebelahnya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang istimewa dari orang-orang ini. Seseorang sebenarnya bisa kalah berturut-turut. Benar saja, ayah angkat membuang sampah. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Jika ayah asuh mengirim saya ke Departemen Changyun untuk berpartisipasi, saya pasti akan memenangkan kejuaraan dengan mudah. Di depannya, murid-murid sekte sepanjang masa mengejeknya, dan di belakangnya, saudara angkatnya mengejek dan mencemoohnya. Kemarahan dan mentalitas Ling Li akan meledak. Setelah semua kontestan tampil, penyelenggara memulai orasi rutin. Jun Changqiao bersandar di kursinya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dia hanya membuka matanya ketika pihak lain selesai berbicara dan mengumumkan pengundian. Pengundian undian tidak berbeda dengan kompetisi utama galaksi. 10.000 kontestan yang hadir masing-masing akan memilih lawan. Pemenang akan maju, dan yang kalah akan tersingkir. Menurut panggilan, Lu Qianqian, Li Qingyang, dan yang lainnya menarik kartu nomor satu demi satu. Karena banyak kontestan di babak pertama, mereka tidak menggambar orangnya sendiri, sehingga memicu perang saudara. Kontestan putaran pertama, harap masukkan susunan teleportasi yang sesuai. Fiuh. Li Tianxiang menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju susunan teleportasi. Kakak senior, aku akan pergi dulu. Dia adalah murid pertama dari sekte sepanjang masa yang bertarung. Adik laki-laki, Li Qingyang dan yang lainnya mendorongnya, kemenangan di awal. Desir, desir, Li Tianxiang dikirim ke arena yang sesuai. Dan ketika kontestan gelombang pertama memasuki arena, puluhan layar kecil muncul di langit. Brengsek, Su Xiaomo mendongak dan melihat adik laki-lakinya dan para kontestan menghadapnya. Dia terdiam. Kami bertemu dengan putra angkat Kaisar Iblis Langit di babak pertama. Mendesah. Li Tianxiang menggelengkan kepalanya dan berkata, keberuntunganku agak bagus. Lawannya disebut Ling Xi, dan juga salah satu anak angkat dari Kaisar Iblis Langit yang telah mengejeknya sebelumnya. Baik, Jun Changqiao merentangkan tangannya dan berkata, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton segera setelah pertempuran dimulai. Anak, Ling Xi memiringkan kepalanya dan tertawa dingin, jika Tuan Asuh telah mengirimku ke Sekte Awan Biru, kau dan sesama anggota sektemu tidak akan berdiri di final. Sebaliknya, kau akan pergi ke dunia bawah untuk melapor. Li Tianxiang menggosok hidungnya dan berkata, sombong sekali. Biarkan pertandingan dimulai. Pada saat ini, wasit mengumumkan dengan keras. Dalam sekejap, puluhan panggung meletus dengan aura alamnya, berubah menjadi gelombang yang menyebar ke tribun penonton terdekat. Desir, bahkan sebelum suaranya memudar, Ling Xi membungkukkan pinggangnya dan berlari mundur dengan tangan terentang. Wajahnya berangsur-angsur menjadi menyeramkan dan gila. Cek cek cek, terima takdir kematianmu. Mendengar suara Chu Nipyu, Li Tianxiang berdiri di tempat dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tiba-tiba menjadi serius, dan seluruh tubuhnya diselimuti aura khusus. Bertahap, sebuah bayangan muncul di belakangnya. Dari ketiadaan halus menjadi daging dan darah. Ini adalah jiwa pahlawan peringkat SS yang mirip dengan seorang pembunuh kuno. Dia berdiri dengan bangga dengan pedang di lengannya, rambut panjangnya menutupi separuh wajahnya, dan matanya memancarkan perubahan. Siapa? Jing Ke. Cek-cek. Jun Changqiao berkata dengan heran, langsung menggunakan kartu truf Anda. Dentang, pada saat ini, di bawah kendali Li Tianxiang, Jing Ke menghunus pedangnya dan maju. Tidak baik. Desir, panggung jatuh ke dalam keadaan hening. Ling Xi mempertahankan kondisi larinya dan berdiri di sana dengan linglung. Jing Ke berhenti di belakangnya, setetes darah berkumpul di pedangnya yang terhunus, dan berkata dengan dingin, aku tidak bisa membunuh Qin Wang, tapi aku tidak bisa membunuhmu. Celepuk. Dengan itu, Ling Xi berlutut di tanah, tangannya terkulai, kepalanya miring ke samping, dan ada bekas pedang yang jelas di lehernya. Mungkin karena kecepatannya terlalu cepat, tidak ada darah yang keluar. Babak final baru saja dimulai, dan salah satu putra angkat Kaisar Iblis Langit telah mengorbankan dirinya ke surga. Babak pertama babak final dimulai. Itu seharusnya menjadi waktu yang paling hidup, tetapi seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah seseorang telah menekan tombol jeda. Mati. Putra angkat Kaisar Iblis Langit, terbunuh. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap layar cahaya kecil, perlahan melebar, dan perlahan mengungkapkan kilau yang mengejutkan. Betul sekali, Ling Xi sudah mati. Itu hanya beberapa detik dari awal wasit hingga akhir hidupnya. Kecepatan pengorbanan ini terlalu dibesar-besarkan. Gu Tianxing tertegun. Murid non-inti yang dilecehkan secara brutal oleh Ling Li di kompetisi utama, dan sekarang di pertempuran pertama final, membunuh putra angkat Kaisar Iblis Langit.
Apakah Ling Si lemah? Tidak lemah, sangat kuat. Jauh lebih kuat dari Ling Li yang pernah mengikuti kompetisi utama. Lawan setingkat ini, menurut konvensi, setidaknya harus menjadi murid inti dari sekte sepanjang masa untuk bertarung. Namun, dia dilenyapkan oleh Li Tiantian, dan itu adalah pembunuhan instan. Gu Tianxing tidak mengerti bahasa internet, jika tidak, dia akan meraung keras, apakah orang ini curang? Betul sekali, Li Tiantian curang. Dia langsung menggunakan Heroic Soul kelas SS, Jingke. Sebagai pembunuh profesional paling terkenal di Tiongkok, kecuali dia bertemu dengan Qin Wang yang berjalan di sekitar pilar, dia pasti tidak akan gegabah dalam membunuh orang. Ngomong-ngomong soal memperoleh pengakuan jiwa pahlawan kelas SS juga diperoleh dengan disalahgunakan berkali-kali. Oleh karena itu, Li Tiantian memenangkan kompetisi hari ini, menginjak putra angkat Kaisar Iblis Langit untuk maju ke babak kedua, sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri, bukan curang. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya juga sama. Selama ini, mereka semua telah membayar dan bekerja keras, jadi mereka mendapatkan bantuan dari jiwa pahlawan. Mengatakan bahwa mereka curang sama saja dengan menyangkal upaya mereka secara langsung. Di sisi lain, karena alasan yang terbatas, seseorang tidak pernah memasuki alam rahasia langit mungkin, tetapi pada saat kritis hidup dan mati, dia dirasuki oleh jiwa pahlawan kelas SS dan membunuh klon Kaisar Iblis Langit dengan tongkat. Ini adalah cheat yang paling pantas, paling tidak tahu malu. Titik. Putra angkat Kaisar Iblis Langit dikorbankan ke surga, mengejutkan seluruh penonton. Akibatnya, peserta lain di venue berkelahi dengan sengit, tetapi tidak ada yang menonton. Hus, hus wus wus. Pada saat ini, anjungan pandang terapung dipenuhi dengan aura iblis yang menakutkan. Ketika semua orang terkejut sampai kulit kepala mereka meledak, mereka segera mengerti bahwa atribut geram itu pasti dilepaskan oleh Kaisar Iblis Langit. Tentu saja, Kaisar Iblis Surgawi duduk di kursi, dan aura hitam menyebar. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia tahu dari mata merahnya bahwa dia sangat marah. Pergi ke venue sama dengan pergi ke medan perang. Hidup dan mati tergantung takdir. Jun Changqiao tertawa keras, apakah seseorang pecundang? Mendengar ini, demonik di dalam tubuh Celestial Devil Emperor berangsur-angsur surut, dan dia berkata dengan suara dingin, Jun Patriark, aku harap kamu bisa menjaga senyum di wajahmu sampai akhir kompetisi. Jangan khawatir. Jun Changqiao meletakkan jarinya di sudut mulutnya dan mengangkatnya. Dia mempertahankan senyum yang berlebihan dan berkata, aku pasti akan tertawa terakhir. Benar-benar meminta pemukulan. Gu Tianxing dan Jian Guixu bergumam dalam hati. Kaisar Iblis Surgawi mengabaikan Beastristage dan mengirim pesan telepati ke putra angkatnya yang lain. Jika kamu bertemu dengan murid sekte sepanjang masa, kamu harus mencabik-cabiknya. Dia sangat marah. Namun, dia tidak bisa bergerak. Karena itu, dia hanya bisa mengandalkan anak angkatnya untuk melampiaskan amarahnya. Secara kebetulan, Jun Changqiao juga mengirim pesan telepati kepada muridnya, jika kamu bertemu dengan putra angkat Kaisar Iblis Langit, seperti surga, bunuh dia tanpa ampun. Keduanya adalah musuh. Tidak perlu menjelaskan. Jika mereka memiliki kesempatan untuk bertemu di alam semesta, mereka pasti akan saling menggigit seperti anjing gila. Titik. Di babak pertama pertempuran, Li Tiantian maju. Saat wasit mengumumkannya, Li Tiantian yang berdiri di atas panggung menangis. Setelah dikalahkan oleh Ling Li, dia selalu tertekan. Dia selalu malu dengan sekte dan patriark. Untuk ini, kultivasi gila, tidak menakutkan untuk kalah. Paling-paling, dia akan memenangkannya kembali. Meski lawan kali ini tidak sengit, setidaknya dia adalah anak angkat dari Kaisar Iblis Surgawi. Jika dia bisa membunuhnya secara instan, dia akan bisa menghilangkan rasa malunya dan turun dari panggung dengan kepala terangkat tinggi. Mengenai perubahan mentalitas dan temper Li Tiantian selama periode waktu ini, itu perlu diisi oleh kelompok komik. Singkatnya, untuk bisa mendapatkan persetujuan Jingke, itu ditukar dengan rasa sakit dan penderitaan, darah dan air mata. Termasuk dia, Li Qingyang dan yang lainnya, ada dua lirik yang bisa digambarkan dengan tepat, yaitu, bagaimana seseorang bisa melihat pelangi tanpa mengalami angin dan hujan. Tidak ada yang bisa berhasil dengan santai. Namun, tanpa mengalami angin dan hujan, Jun Changqiao bisa melakukannya. Mungkin didorong oleh Li Tiantian, para murid dari sekte sepanjang masa berulang kali pergi berperang dan memenangkan persaingan dengan cara menghancurkan. Tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan. Tentu saja, melawan peserta lain, paling banyak mereka akan menerbangkannya dan tidak langsung mengambil nyawanya. Putra angkat Kaisar Iblis Surgawi adalah kebalikannya. Selama mereka keluar,
mereka akan menggunakan cara yang kejam untuk membunuh lawan mereka, memberi orang perasaan bahwa jika murid dari sekte sepanjang masa membunuh Ling Xi, peserta lain akan dikubur bersamanya. Anakku, Big Shot yang menyaksikan kematian tragis putranya di atas panggung hanya bisa menunjukkan ekspresi sedih. Membenci. Benci sampai ke tulang. Tapi kekuatan Kaisar Iblis Surgawi terlalu kuat. Dia hanya bisa diam-diam menanggungnya dan tidak berani melawan. Mendesah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya tak berdaya. Anak-anak mereka sendiri dibunuh tanpa ampun dan mereka tidak berani berdiri. Orang-orang ini telah sepenuhnya menyerah pada tirani Kaisar Iblis Surgawi. Babak pertama berakhir. Semua murid sekte sepanjang masa maju. Karena terlalu mudah, banyak orang yang tidak memiliki adegan pertempuran. 80 anak asuh dari Kaisar Iblis Langit semuanya telah maju. Adegan itu terlalu berdarah. Seperti biasanya, babak kedua dilanjutkan dengan pengundian. Karena masih banyak orang, murid-murid sekte sepanjang masa dan anak angkat Kaisar Iblis Langit tidak bertemu secara langsung. Sehingga, 3 putaran, 4 putaran, hingga hanya tersisa beberapa ratus peserta di atas panggung, dan kemungkinan undiannya tinggi. Terutama setelah undian putaran kelima, He Wudi, Li Qingyang, dan 2 putra angkat dari sekte sepanjang masa dipertemukan. Peserta, silakan masuk ke panggung. Saat wasit berteriak, He Wudi adalah orang pertama yang memasuki venue melalui susunan teleportasi. Lawannya bernama Ling Rui, yang tidak lebih tinggi darinya, bertubuh kurus, dan terlihat sangat licik. Rui, berasal dari kebijaksanaan. Dari sini, bisa dilihat bahwa orang ini pasti sangat licik. Benar saja, setelah pertandingan dimulai, dia menggunakan skill gerakan khusus, berputar dari kiri ke kanan, dan dari kanan ke kiri, seperti loah yang tak terduga. Lawan seperti ini lebih cocok untuk Su Xiaomo, karena keduanya. Boom, sebelum narator bisa menyelesaikan penjelasannya, sebuah ledakan keras terdengar. Debu beterbangan, menutupi langit dan matahari. Ketika berangsur-angsur menjadi jelas, penonton melihat He Wudi berdiri di atas panggung yang hancur melalui layar proyeksi, sementara putra angkat Kaisar Iblis Surgawi tenggelam ke dalam lubang yang dalam, pakaian atasnya robek, dan ada lubang besar di tubuhnya. Kembali. Ini adalah, satu lagi. Ledakan. Ledakan lain terdengar dari layar proyeksi lain. Penonton bergerak dan melihat lawan Li Qingyang, putra angkat bernama Ling Tao, tergeletak di luar venue. Terlepas dari pakaiannya yang berkibar tertiup angin, tubuh dan anggota tubuhnya benar-benar diam. Wasit terbang untuk memeriksa, lalu menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada staf untuk menurunkannya. Seluruh tempat terdiam lagi. Di babak kelima kompetisi, para murid dari sekte sepanjang masa yang baru saja memasuki panggung telah menggunakan kecepatan tercepat dan metode yang paling sombong untuk membunuh 2 putra angkat Kaisar Iblis Surgawi. Saudara laki-laki, itu adalah juara dari departemen masing-masing. Tidak bisakah para murid dari sekte sepanjang masa memberi mereka rasa hormat yang paling mendasar? Mereka tewas seketika. Siapa yang bisa tahan dengan ini? Selain Ling Li, putra angkat Kaisar Iblis Surgawi yang bisa masuk final semuanya adalah juara dari departemen masing-masing. Mereka semua yang paling luar biasa. Dan hasilnya, mereka bertemu dengan 3 murid sekte sepanjang masa dan dengan mudah dikalahkan. Mereka benar-benar tidak memiliki wajah sama sekali. Mereka menginjak-injak wajah Kaisar Iblis Surgawi. Faktanya, jika mereka kembali ke simpul kompetisi utama galaksi, murid inti yang dipimpin oleh Li Qingyang dan Xiao Ziji mungkin tidak akan bisa menang dengan mudah melawan putra angkat Kaisar Iblis Langit. Roda keberuntungan tidak bisa digunakan pada mereka. Akan lebih akurat untuk melihatnya secara berbeda setelah tidak melihatnya selama 3 hari. Beberapa tahun yang lalu, Ling Li dipukuli oleh murid inti dari Sekte Abadi. Hari ini, beberapa tahun kemudian, situasinya hanya akan menjadi lebih serius. Bahkan murid non-inti dapat mengalahkannya karena mereka memiliki fasilitas kultivasi dan sumber daya seni bela diri yang melimpah yang sebanding dengan cheat. Jun Changqiao memahami ini, itulah sebabnya dia berani membual tentang memenangkan final. Kaisar Iblis Surgawi itu kuat. Dia harus mengakuinya. Namun, sekte sepanjang masa telah berkembang hingga saat ini, dan fasilitas serta sumber dayanya sangat lengkap. Mereka memiliki keyakinan mutlak dalam menumbuhkan bakat. Fakta bahwa Li Tiantian, yang bukan murid inti, dapat dengan mudah mengalahkan putra angkatnya adalah bukti terbaik. Tidak ada kejutan. Jun Changqiao merentangkan tangannya dan berkata, tidak mengherankan. Gou Sheng tidak terkejut bahwa muridnya telah mengasuh 2 putra angkat lagi. Dia bahkan berpikir bahwa itu adalah hal yang biasa. Kalau tidak, dia akan membeli alam rahasia ruang waktu tingkat transenden secara gratis. Setelah menyelesaikan misi sampingan,
dia dihadiahi hak untuk membeli banyak dunia rahasia. Dibatasi oleh reputasinya, Jun Changqiao hanya membeli ranah rahasia ruang waktu tingkat transenden. Tidak ada alasan lain. Dengan pemahaman yang cukup tentang dunia rahasia jenis ini, dia pasti tidak akan kalah atau ditipu. Seperti yang diharapkan, dia membeli alam rahasia ruang waktu tingkat transenden. Murid bisa masuk sesuka hati. Tidak ada batasan waktu. Dengan kata lain, jika murid itu tidak keluar selama sisa hidupnya, dia bisa berakselerasi selama sisa hidupnya. Hal terbaik adalah bahwa alam rahasia ruang waktu tingkat transenden tidak hanya tidak memiliki batas waktu, tetapi juga mempertahankan efek akselerasi 100 kali lipat dan memiliki atribut langit dan bumi yang lebih kuat. Dengan barang ini, Jun Changqiao pernah berseru, bahkan babi pun bisa terbang. Setelah ranah rahasia ruang waktu tingkat transenden didirikan, Li Qingyang dan yang lainnya tidak sabar untuk masuk. Butuh hampir setengah hari untuk pergi ke dunia Tianluo. Selain pergi ke alam rahasia perkasa langit, mereka menghabiskan sisa waktu mereka di alam rahasia ruang waktu. Jadi itu setara dengan berkultivasi selama beberapa dekade. Hanya satu pertanyaan, bagaimana mungkin putra angkat Kaisar Iblis Surgawi bertarung dengan murid-murid sekte sepanjang masa? Dibunuh dalam sekejap bukanlah ketidakadilan. Retakan. Di seberang Kaisar mengepalkan tinjunya. Dua lagi putra angkatnya telah dibunuh. Siapapun yang marah tidak akan bisa mentolerir ini. Yang mulia, salah satu bawahannya berkata dengan suara rendah, para murid dari Sekte Abadi tidak sederhana. Aku khawatir anak angkatmu. Li, Kaisar Iblis Surgawi menahan amarahnya dan berkata, meskipun Ling Tao dan yang lainnya luar biasa, mereka tidak dihargai oleh Kaisar ini. Final akan bergantung pada Ling Tian, Ling Ba, dia berhenti dan menatap Ling Li, dan dia. Li-nya Li. Ling Li kalah dari murid-murid sekte sepanjang masa di tahun-tahun awalnya. Aku khawatir dia tidak bisa mengambil tanggung jawab sebesar itu, kan? Jika itu anak angkat lainnya, mereka mungkin tidak dapat mengambil tanggung jawab sebesar itu, Kaisar Iblis Surgawi berkata dengan pasti, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu Ling Li. Bawahannya tidak mengatakan apa-apa. Sejujurnya, dia tidak optimis dengan Ling Li. Tetapi karena Kaisar berkata demikian, dia pasti memiliki keyakinan mutlak. Bapak angkat, Ling Li duduk di sudut dengan jari-jarinya terkatup dan dagunya bertumpu pada punggung tangannya. Dia tersenyum dan berkata, saya akan menggunakan tindakan saya untuk membuktikan siapa putra angkat terkuat Anda. 3 saudara angkatnya meninggal, tapi dia tidak sedih sama sekali. Dia tidak takut pada murid-murid sekte sepanjang masa. Bahkan, dia sangat senang dan bersemangat. Semakin banyak kakak laki-lakinya yang merasa benar sendiri dibunuh secara instan, semakin mereka membuktikan diri sebagai sampah. Ketika ayah angkatnya marah dan putus asa, dia pasti bisa mendapatkan pengakuan ayah angkatnya. Kebetulan sekali, putra angkat lainnya juga berpikir demikian. Karena lingkungan ketika mereka masih muda, mereka tidak peduli dengan keluarga. Tepatnya, mereka tidak memiliki keluarga. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berubah menjadi serigala dan membunuh mangsanya untuk menyenangkan tuannya. Ling Li lebih baik dari mereka. Dia bertemu cinta dalam kehidupannya yang kelam. Namun, dengan kematian wanita itu, cahaya di hatinya padam. Dia berubah menjadi serigala yang kejam dan bengis lagi. Dia bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Lu Qianqian, Xiao Ziji, Su Xiaomo, Long Xiang, Song Xuanzu, dan murid lainnya bertarung satu demi satu. Mereka menang dengan mudah dan melaju ke babak kedua. Setelah beberapa putaran pertempuran, tidak peduli siapa lawannya, mereka menang dengan mudah. Begitu saja, mereka menjadi pusat perhatian. Sekte sepanjang masa ini luar biasa. Saya pikir para jenius sistem awan biru akan layu dan sekte sepanjang masa akan menjadi yang terkuat. Tapi, itu menakutkan. 3 putra angkat Kaisar Iblis Surgawi terbunuh. Dia pasti tidak akan melepaskannya. Jika kedua belah pihak bertemu, akan ada pertempuran yang sangat sengit. Semua orang berdiskusi. Selalu ada korban di antara para peserta perang suci alam semesta sebelumnya. Ini tidak bisa dihindari. Namun, putra angkat Kaisar Iblis Surgawi membunuh semua peserta dan 3 dari mereka langsung dibunuh oleh sekte sepanjang masa. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa kedua belah pihak tidak ada di sini untuk memenangkan kejuaraan. Mereka di sini untuk membunuh orang. Jika ada juara dalam perang suci semesta ini, itu pasti yang paling berdarah dalam sejarah. Seru. Seseorang berkata dengan bersemangat. Sebagian besar dari mereka telah melihat pertempuran normal. Pertarungan semacam ini mirip dengan pertarungan di arena di mana para peserta harus membunuh target untuk bertahan hidup. Itu tidak diragukan lagi lebih misaraf dan mata.
Ayo, biarkan pertempuran menjadi lebih sengit. Ledakan. Ledakan. Di setiap arena, pertempuran sengit berlanjut. Dimanapun putra angkat Kaisar Iblis Surgawi bertempur, akan ada darah dan anggota tubuh beterbangan di mana-mana. Ini membawa banyak kesenangan bagi banyak orang. Jun Changqiao menyilangkan tangannya dan bersandar di sandaran kursinya. Perasaan spiritualnya menyebar ke seluruh arena. Melihat wajah-wajah yang berangsur-angsur bersemangat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika kekejaman menjadi normal, orang akan melupakan belas kasihan dan bahkan melihatnya sebagai permainan dan menikmatinya. Tidak ada jalan lain. Sistem berkata, lagi pula, ini adalah dunia martial Dao. Jadi, Jun Changqiao menyilangkan kakinya, menyilangkan tangannya, dan dengan santai meletakkannya di atas kakinya. Bahkan tanpa momok Kaisar Iblis Surgawi, alam semesta atas masih harus berubah. Siapa yang akan berubah? Saya. Ekspresi Jun Changqiao serius. Itu normal untuk melakukan pembunuhan di dunia martial Dao, tapi setidaknya tidak boleh ada pembunuhan tak terkendali dalam pertempuran belaka. Penonton masih bisa menonton dengan nikmat, karena itu akan menjadi kehilangan moral dan distorsi sifat manusia. Benih untuk mengubah dunia terkubur jauh di dalam hati Gou Sheng. Di babak ke-6, cahaya dingin Long Zi yang tiba lebih dulu. Kemudian, tombaknya melesat seperti naga dan membunuh putra angkat keempat. Satu lagi mati. Puci. Adegan berubah. Mu Honglian membunuh putra angkat kelima. Karena jumlah peserta berkurang, kemungkinan sekte sepanjang masa dan Kaisar Iblis Surgawi bertemu satu sama lain sangat meningkat. Selama kedua belah pihak bertarung, mereka pasti akan mengambil nyawa. Setelah putaran pertempuran berikutnya, hampir setengah dari 80 putra angkat terakhir terbunuh. Siapa yang paling banyak membunuh? Li Tianxiang. Dari babak pertama hingga sekarang, dia telah bertemu dengan 3 putra angkat Kaisar Iblis Surgawi. Dia memanggil jiwa kepahlawanan Jingke untuk membunuh mereka semua, tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas sama sekali. Peserta, silakan keluar. Wasit berteriak sekeras biasanya. Suara mendesing. Ye Xingchen melangkah ke lingkaran teleportasi. Ketika dia tiba di arena pertempuran, dia melihat tubuh Ling Li bergetar saat dia berjalan seperti zombie. Night Emperor selalu menyesali bahwa dia tidak bisa secara pribadi menginjak-injak putra angkat yang menindas Li Tianxiang di kompetisi utama Galaksi Changyun. Sekarang, mereka akhirnya bertemu di final. Dia tersenyum. Satu senyuman bisa menjatuhkan sebuah kota, dan senyuman lainnya bisa menjatuhkan sebuah negara. Aku mungkin terlambat jika aku menginjak-injakmu. Ye Xingchen menunjuk ke arahnya dengan bangga dan berkata, tapi aku tidak akan pernah absen. Putaran ke-8 final. Ye Xingchen akhirnya dicocokkan dengan Ling Li. Mengapa dia menggunakan kata, akhirnya? Karena inilah yang diimpikan Night Emperor. Selama turnamen galaksi, dia ingin menyiksa Ling Li untuk membalaskan dendam Li Tiantian. Sayangnya, He Wudi mengalahkannya dan menyingkirkannya. Jika dia tidak bisa melupakan, akan ada akibatnya. Hari ini, dia akhirnya dicocokkan dengannya di final. Kamu menyakiti sesama muridku. Ye Xingchen berkata dengan dingin, aku akan membuatmu mengerti bahwa hidup lebih menyakitkan daripada mati. Jika kalimat ini berasal dari Li Qingyang atau yang lainnya, itu akan menjadi ancaman tetapi tidak memiliki kekuatan. Namun, ketika datang dari Night Emperor, itu terdengar mendominasi dan sombong. Apakah begitu? Bahu Ling Li masih merosot saat senyum sinis muncul di wajahnya. Orang ini, Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, dia tampaknya telah banyak berubah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Sistem berkata, dia lebih brutal dan kejam. Sayang sekali. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bertemu dengan konstelasi yang sama brutalnya. Dari perspektif kehidupan sebelumnya, Ye Xingchen memang lebih brutal. Dia tidak pernah mengasihani makhluk hidup dan tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain. Dia hanya mengikuti kata hatinya sendiri dan bertindak dengan cara yang ekstrim. Mulai. Usai pengumuman, wasit mundur secepat mungkin. Ledakan. Ledakan. Saat dia berlari keluar, ada ledakan di belakangnya. Ling Li menyerang Ye Xingchen dengan ganas seperti serigala liar. Karena gerakannya besar dan lebar, sangat menyenangkan untuk ditonton. Seperti yang diharapkan, Jun Changqiao menebak dengan benar. Kekuatan Ling Li telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari kekuatan ledakan gerakannya, dia sudah melangkah ke tahap ramalan setengah langkah. Di beberapa ronde sebelumnya, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya karena dia berulang kali membunuh lawannya. Sekarang dia membombardir arena, itu mengejutkan penonton. Putra angkat Kaisar Iblis Langit sangat kuat. Bisakah para murid dari sekte sepanjang masa bersaing dengannya?
Tidak buruk. Mata Kaisar Iblis Langit bersinar dengan cahaya kepuasan. Di antara anak asuh yang dia besarkan, ada banyak yang lebih tua dari Ling Li dan memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya, tetapi mengapa dia memilihnya? Itu karena dia adalah bakat yang bisa dibentuk. Mata kaisarku memang tajam. Bawahan itu, yang awalnya ragu, langsung merasa malu saat melihat energi yang menyembur dari setiap gerakan Ling Li. Putra angkat lainnya yang belum dimusnahkan oleh sekte sepanjang masa tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang mengejek dan mencemooh mereka karena tidak bisa memenangkan turnamen galaksi. Sedikit yang mereka tahu bahwa pihak lain sudah begitu kuat. Ledakan, ledakan, Ling Li seperti serigala liar yang mengamuk. Dia menuangkan kekuatannya ke anggota tubuhnya dan menyerang Ye Xingchen dengan cara yang hampir tidak masuk akal. Dia tidak berkelahi, dia melampiaskan amarahnya. Terutama ketika dia memikirkan wajah yang tak terlupakan itu dan potongan-potongan masa lalu, kesedihan di hatinya berubah menjadi sumber motivasi yang tak ada habisnya. Mu Jin, kau melihat, saya ingin menjadi juara perang suci semesta, dan semua rintangan akan musnah. Kekuatannya saat ini berasal dari pelatihannya di Demonic Abyss Valley, dan bahkan lebih dari kematian kekasihnya. Cinta bisa menghangatkan seseorang, tapi bisa juga meledakkan seseorang. Bum bum bum, bum bum bum. Di arena, hujan deras serangan bunga pir membuat semua orang terpesona. Aura yang kuat meletus dengan gila-gilaan, dan lantai batu tidak tahan dan retak. Seru. Ini adalah pertempuran nyata. Seluruh mata penonton terpaku pada arena. Namun, yang membuat mereka bingung adalah bahwa murid dari sekte sepanjang masa itu secara pasif bertahan, membiarkan lawan menyerangnya tanpa niat melakukan serangan balik. Hanya ada satu kemungkinan. Kecepatan serangan lawan terlalu cepat, dan tidak ada cara untuk menemukan celah. Jika itu masalahnya, hanya masalah waktu sebelum murid dari sekte sepanjang masa hilang. Ketika Li Tiantian dan yang lainnya bertemu dengan putra angkat Kaisar Iblis Langit, mereka semua membunuhnya dengan bersih dan bersih. Ini mengejutkan semua orang dan membuat mereka sadar bahwa murid-murid sekte sepanjang masa bukanlah orang biasa. Sekarang Ye Xingchen menghindari pertempuran dan mundur, semua orang menyadari bahwa tidak semua murid sekte sepanjang masa kuat. Masih ada yang biasa-biasa saja. Memahami, sekte manapun akan memiliki seseorang yang akan menyeret mereka ke bawah. Sayangnya, Night Emperor menjadi adik laki-laki yang menyeret sekte sepanjang masa ke bawah di mata penonton. Ledakan, 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 serangan Swiftly bahkan lebih cepat. Matanya merah, dan dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Meski begitu, dia masih mengendalikan situasi dengan sempurna, jelas berencana untuk menyiksa Ye Xingchen dengan cara yang sama seperti dia menyiksa Li Tiantian. Mati. Itu terlalu mudah bagi murid sekte sepanjang masa. Dia harus menginjak-injaknya dengan kejam di depan pakaiannya. Ledakan. Tendangan lain dari Swiftly. Berdebar, berdebar, berdebar. Ye Xingchen mundur beberapa langkah, tangannya di bahu kirinya yang telah ditendang. Sulit. Jian Guixu mengerutkan kening. Anak ini mungkin bukan tandingan orang itu. Gu Tianxing terdiam. Putra angkat Kaisar Iblis Langit memang jauh lebih kuat daripada dia di turnamen galaksi. Tetapi Ye Xingchen tidak boleh dikalahkan sampai dia tidak bisa melawan. Tendangan api iblis. Pada saat ini, Swiftly melompat ke udara, dan aura iblis yang agung berkumpul di kaki kanannya. Dalam sekejap, dia melangkah di udara beberapa kali, membentuk jejak kaki yang kokoh. Bam, 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 bam. Ye Xingchen dipukul berulang kali, dan dia terhuyung-huyung kembali ke tepi arena. Ini sudah berakhir. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Berbagai ahli membuat penilaian mereka berdasarkan situasi saat ini. Swoosh! Swiftly mendarat di tanah dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu tidak melawan?" Dia telah bertarung dengan murid dari sekte sepanjang masa beberapa kali, dan dia tidak berpikir bahwa pihak lain tidak akan dapat menghindari serangannya. Karena, Ye Xingchen mengangkat kepalanya sedikit, dan wajah seperti iblis muncul. Dia berkata, "Saya hanya bisa menilai bagaimana membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian ketika saya merasakan sakitnya rekan-rekan murid saya diinjak-injak." Semua orang terdiam. Pria itu jelas tidak bisa mengelak, kan? Apakah dia mencoba memberi dirinya jalan keluar? Apakah kamu merasakannya? Aku merasakannya. Ye Xingchen menggelengkan bahunya, lalu kepalanya. Menurut hukum, selama dia melakukan tindakan seperti ini, dia harus serius. Tapi saat dia menggelengkan kepalanya, Swiftly menendang lehernya, memaksanya mundur selangkah, dan kepala serta tubuhnya miring ke samping. Imajinasinya terbatas, dan dia hanya bisa merujuk pada adegan Master Xing menendang Dewa Jahat Awan Api dalam kungfu.
Itu jauh lebih menyakitkan. Ye Xingchen perlahan meluruskan tubuhnya, dan senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Mata Swiftly berkilat karena marah, lalu dia menarik kakinya, melompat ke udara, dan melakukan 3,5 putaran Thomas. Kemarahan tak berujung, niat membunuh, dan iblis Ki meledak dan benar-benar menyelimuti tubuhnya. Segel iblis surgawi. Putra angkat lainnya terkejut. Ini adalah salah satu seni bela diri paling kuat dari ayah angkat mereka, dan pria itu telah memahaminya. Bawahan yang berdiri di sebelah Kaisar Iblis Surgawi juga terkejut, dan mereka berkata dalam hati mereka, tidak heran Kaisar kita sangat memikirkannya. Tidak buruk. Kaisar Iblis Surgawi mengangguk lega. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Swiftly melakukan Thomas di udara, dan Ki Iblis semakin banyak berkumpul, dan itu menyebabkan angin yang sangat kencang. Ye Xingchen berdiri di tempat, rambutnya acak-acakan dan wajahnya berubah. Mati. Pada saat ini, Ki Iblis di sekitarnya tiba-tiba meledak, dan kekuatan di seluruh langit berkumpul di kaki kanan Swiftly, dan dengan kekuatan untuk merobek ruang, ia meraung dan menekan ke depan. Segel Iblis Surgawi bukanlah teknik kaki. Niatnya jelas. Dia ingin menendang murid sekte sepanjang masa ke tanah di depan semua orang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Efek khusus diaktifkan sepenuhnya, dan kaki kanan eksplosif menyeret iblis Ki yang mengerikan, seperti meteor yang memotong langit, sampai jaraknya beberapa inci dari lehernya, tiba-tiba, dipegang dengan tangan. Siapa? Kamu Xingchen. Dia meraih pergelangan kaki Swiftly dengan tangan kanannya dan berkata, penampilanmu berakhir di sini. Sial. Swiftly sangat marah, lalu dia segera memindahkan kekuatannya ke kakinya yang lain, lalu dia membalikkan tubuhnya dan menekannya lagi. Memukul. Ye Xingchen meraih pergelangan kakinya dengan tangan kirinya lagi. Pada saat itu, dia berdiri di arena, menjepit kaki Swiftly dengan kedua tangan, dan pihak lain tertahan di udara. Adegan itu sepertinya membeku. Mata Swiftly dipenuhi amarah dan keterkejutan. Dia telah menggunakan seni bela diri yang diajarkan oleh ayah angkatnya, dan seharusnya menghabisinya sekaligus, tetapi mengapa dia begitu mudah ditahan? Pada saat itu, Swiftly menemukan melalui penglihatannya yang terbatas bahwa aura aneh di belakang pria itu berangsur-angsur memadat menjadi sosok yang menunggang kuda tinggi, yang tampak nyata sekaligus ilusi. Ye Xingchen menjepit kaki Swiftly dengan erat, lalu dia menabrak tanah dengan lemparan ke belakang yang sangat indah. Ledakan, ledakan, suara gempa bumi dan goncangan gunung terdengar di arena. Para prajurit yang duduk di tribun penonton semuanya berdiri, dan mereka memandang gedung-gedung yang bergetar dengan ngeri, takut akan runtuh kapan saja. Ledakan, 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 arena berguncang, kota berguncang, dan pesawat berguncang. Kadang-kadang, akan ada hari. Di arena perang suci semesta di alam Luo Surgawi. Jun Changqiao dan Kaisar Iblis Surgawi menari berdampingan, menarik perhatian orang yang lewat. Mereka berbalik dan saling berhadapan, dan semuanya terjadi secara kebetulan pada saat itu. Kedua pria itu bertemu pada hari ini, dan mereka menari tarian yang ditakdirkan untuk terjadi. Jun Changqiao, wow, ada pertunjukan yang bagus. Kaisar Iblis Surgawi, wow, ada pertunjukan yang bagus. Seluruh venue bergetar. Semua orang sangat terguncang sehingga mereka hampir mulai menari. Mengapa? Karena Ye Xingchen mencengkeram kaki Ling Li dan meninjunya dari kiri ke kanan ke kiri, mengguncang tanah dan memengaruhi bangunan di dekatnya. Meski penonton khawatir arena tiba-tiba runtuh, mereka mau tidak mau melihat ke arena. Mereka memandang pria yang memiliki kekuatan untuk mengangkat gunung. Semakin mereka melihat, semakin asyik mereka jadinya. Ada banyak cara untuk melecehkan orang lain, tetapi kebanyakan terkait dengan meninju dan menendang. Ye Xingchen meraih kaki Ling Li dan memukulnya dari kedua sisi. Itu benar-benar estetika kekerasan. Terutama suara. Ledakan. Ledakan. Dengar? Apakah pukulannya mengenai daging? Dengarkan lagi, apakah dagingnya menyentuh tanah? Sungguh luar biasa, seperti suara alam, membuat orang merasa segar kembali. Jiwa semua orang secara bertahap hanyut dengan suara Ling Li yang membentur lantai dan bergesekan dengan tanah. Kemudian, mereka tidak bisa membantu tetapi mengguncang bahu mereka. Wow, mereka menari dengan sangat baik. Di arena terapung, kemarahan di mata Kaisar Iblis Surgawi perlahan meningkat. Dia tidak dapat menerima bahwa putra angkatnya yang paling penting dimainkan oleh seorang murid dari sekte sepanjang masa. Ledakan. Tiba-tiba, suara lain datang dari arena. Penonton yang menari di kejauhan menarik jiwa mereka dan melihat ke atas. Di arena yang runtuh,
Ling Li terbaring di lubang yang dalam dengan kaki di tanah. Pakaian yang dia kenakan robek karena gesekan. Gedebuk. Ye Xingchen berjongkok, menjambak rambut Ling Li dengan satu tangan, dan mengangkat kepalanya. Apakah kau nyaman? Ling Li, yang wajahnya berlumuran darah, terdiam. Tabrakan keras telah merusak meridiannya. Jangan khawatir. Ye Xingchen menyeretnya keluar dari lubang dengan menjambak rambutnya seperti anjing mati. Kemudian, dia mengangkatnya ke depan semua orang dan berkata dengan dingin, penampilanmu sudah selesai. Penampilanku baru saja dimulai. Bang, setelah itu, dia menendang Ling Li ke langit. Semua orang tanpa sadar mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas, hanya untuk melihat pria itu melengkungkan punggungnya dan terbang ke awan. Hus, hus wus wus. Di atas panggung, Ye Xingchen merentangkan tangannya dan mengumpulkan energi yang kuat di antara kedua telapak tangannya. Mungkinkah, sementara beberapa orang menebak-nebak, mereka melihat aliran bola meriam meledak dari bawah ke atas. Peng peng peng, peng peng peng. Swift Reaper, yang telah terbang ke titik tertinggi dan hendak jatuh, tiba-tiba terkena bola meriam Streamer satu demi satu. Seluruh tubuhnya langsung dikirim terbang lebih tinggi, meninggalkan penyok dengan derajat yang berbeda-beda di tubuhnya. Para pengusung jenazah, yang bersembunyi dalam kegelapan, mengenakan kacamata hitam dan jas, siap menyambut bisnis yang akan datang. Ini terlalu kejam. Beberapa penonton sudah tidak tahan lagi. Berdasarkan situasi saat ini, Ye Xingchen jelas memiliki keunggulan absolut. Dia bisa dengan mudah membunuh Ye Xingchen, tapi Ye Xingchen tidak membunuhnya. Sebaliknya, Ye Xingchen menghancurkan Ye Xingchen di depan umum. Boom, tepat pada saat ini, Ling Li jatuh dari langit ke atas panggung seperti tumpukan lumpur. Pada saat ini, dia dipenuhi luka. Namun, Ye Xingchen telah menggunakan kekuatan yang tepat saat dia menyerang. Dia bahkan telah menghitung kerusakan yang akan dia sebabkan ketika dia mendarat. Itulah mengapa Ling Li dalam keadaan terluka parah, tapi nyawanya tidak dalam bahaya. Teman-teman lama yang terkasih, silakan masukkan keahlian Anda ke dalam komentar. Gedebuk. Ye Xingchen berjalan mendekat, mengangkat Ling Li lagi, dan menendangnya ke langit lagi. Pembaca, jika Anda memiliki kemampuan, siksa dia selama satu bab. Kami tidak kekurangan uang. Suara mendesing. Peng peng peng. Ledakan. Petik 2, petik 2. Di bawah pukulan berulang kali, Ling Li terbang satu saat dan jatuh berikutnya. Mata penonton bergerak ke atas dan ke bawah. Kegembiraan awal mereka berangsur-angsur berubah menjadi kebosanan. Semua orang suka menonton estetika kekerasan, tetapi pada akhirnya mereka akan bosan. Setengah jam kemudian, Ling Li sekali lagi tenggelam ke panggung. Dia masih hidup dan bisa berpikir. Dia bisa dengan jelas merasakan rasa sakit dari setiap inci kulitnya dan setiap otot. Luar biasa, Li Tiankang meraung. Beberapa tahun yang lalu, kakak senior dan He Wudi telah menyiksa Ling Li di turnamen antar bintang, yang dapat dianggap membantunya membalas dendam. Namun, itu masih sedikit kurang. Hari ini, kakak senior Ye telah menebusnya sepenuhnya. Itu benar-benar oh. Peng, Ye Xingchen berjalan lagi. Dia mengangkat kakinya dan menginjak bagian belakang kepala Ling Li. Dia berkata dengan dingin, jika kamu bertemu denganku di turnamen antar bintang, kamu tidak akan berani berdiri di sini. Kaisar malamku. Dia masih sombong. Ling Li, yang wajahnya terkubur di dalam lubang, tidak bergerak. Namun, tangannya yang memar terkepal erat. Rasa sakit di tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Dengan tujuan memenangkan kejuaraan, ia pergi ke jurusan Changyun. Pada akhirnya, dia nyaris tidak berhasil mencapai final. Karena itu, ia kehilangan kepercayaan dari ayah angkatnya, menderita ejekan dari saudara angkatnya, bahkan kehilangan cinta hatinya. Dia tidak mau. Bagaimana dia bisa rela? Huf, huf. Ling Li, yang berada di bawah kakinya, memancarkan aura agung. Ini membuat Ye Xingchen tertegun. Saya telah menyiksanya ribuan kali. Bagaimana dia masih bisa melepaskan auranya? Sesuatu terjadi. Tangan Ling Li menopang dirinya sendiri di tanah. Dia perlahan mengangkat kepalanya ke kaki Ye Xingchen. Wajah ganasnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata, apa yang saya alami selama ini ribuan kali lebih menyakitkan daripada ditendang oleh Anda. Kalimat ini mengandung emosi yang kompleks. Jun Changqiao menangkapnya. Dia memegang dagunya dan berkata, dia pasti punya cerita yang tidak diketahui siapapun. Cerita? Sistem tidak tahan lagi dan meraung, kamu bertemu mereka semua. Lalu, Ye Xingchen menarik kakinya. Huf. Ling Li berdiri dengan gemetar. Dia berjuang untuk berdiri tegak. Tangannya tergantung di sisi tubuhnya.
Wajahnya berlumuran darah dan memar. Dia tampak lebih seperti zombie. Aku gagal sekali dan kehilangan segalanya, kata Ling Li dengan kepala tertunduk. Dia tidak memenangkan kejuaraan turnamen antar bintang utama Changyun. Kematian orang yang dicintainya membuatnya benar-benar gila. Dia bahkan mengajukan diri untuk pergi ke Demonic Abyss Valley untuk mengalami pelatihan yang tak terbayangkan. Pada akhirnya, dia disublimasikan dalam kemarahan dan menerobos ke alam Peda setengah langkah. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa mengerikannya pelatihan yang dialami Ling Li saat dia berkultivasi di lembah jurang iblis. Penyiksaan Ye Xingchen sangat mengerikan, bukan? Tidak. Tidak berarti. Oleh karena itu, meski terluka parah, Ling Li tidak jatuh. Karena kebulatan tekad dalam hatinya masih menjadi motivasinya. Karena gadis di langit masih menunggunya untuk memenangkan kejuaraan. Kali ini, aku tidak akan kalah. Aku tidak bisa kalah. Ling Li merobek pakaian compang camping di tubuhnya. Dada dan punggungnya penuh luka. Ini bukan disebabkan oleh Ye Xingchen. Mereka sudah ada sejak dia masih muda. Mereka adalah bukti terbaik bahwa dia mampu bertahan. Huf huf, huf huf. Garis-garis berwarna darah menyebar. Ini menyusahkan. Jian Guiksu berkata, anak ini telah membangunkan garis keturunan Kaisar Iblis Surgawi. Gu Tianxing mengerutkan kening. Di turnamen antar bintang, pria itu telah membangunkannya. Meski masih kalah oleh He Wu di dalam hitungan detik. Namun, kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Jelas bahwa kekuatan Ling Li jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, dari kemarahan dan niat membunuh yang menyebar, serta emosi rumit yang muncul di matanya, dapat disimpulkan bahwa dia pasti mengalami sesuatu dalam beberapa tahun terakhir. Tatapan Ye Xingchen berangsur-angsur menjadi serius. Yang dia pedulikan bukanlah aura menakutkan yang tiba-tiba muncul dari Ling Li, tapi sosok anggun yang berdiri di kejauhan dari sudut matanya. Namun, ketika dia melihatnya dengan serius, sosok itu menghilang ke udara tipis, seolah-olah itu adalah ilusi. Juara final, Ling Li mengaktifkan garis keturunannya secara ekstrim dan meraung, ini milikku. Boom, Ye Xingchen tiba-tiba muncul di depannya dan meninju dadanya. Itu sangat kuat, tanpa tinta. Ling Li melebarkan matanya, membuka mulutnya, dan terbang keluar arena seperti bola meriam. Dia menabrak tepi dinding dan kepalanya perlahan jatuh. Dia pingsan di tempat. Seluruh tempat itu sunyi. Desir. Ye Xingchen tidak menunggu wasit mengumumkan kemenangan dan bergegas keluar arena. Ketika dia tiba di tempat sosok anggun itu menghilang, dia melihat bahwa pihak lain secara bertahap menghilang di tikungan. Karena itu, dia berteriak dengan tatapan dingin, berhenti di sana. Sosok itu berhenti. Keduanya berjarak puluhan kaki satu sama lain. Beberapa kamera bergerak pada saat bersamaan. Mungkinkah? Su Xiaomo melihat sosok di layar cahaya dan berkata dengan heran, juara galaksi Shanghai benar-benar Jie Lingyao yang diketahui saudara muda Ye. Petik 2. Pertarungan antara Ye Xingchen dan Ling Li pada awalnya sangat kacau, tetapi tiba-tiba berakhir dengan dan eliminasi. Wasit tertegun. Menurut penilaiannya atas situasinya, dia berpikir bahwa pertempuran akan berlanjut untuk sementara waktu, tapi, sudah berakhir. Jian Guiksu, Gu Tianxing, dan para ahli lainnya tercengang. Ling Li telah mengaktifkan garis keturunan Kaisar Iblisnya, menurut aturan, pasti akan ada pertempuran yang sangat sengit. Ya, tidak peduli apakah itu utama atau penjahat, selama satu pihak menggunakan kartu truf mereka, pertempuran pasti akan berlanjut. Tapi, pada saat genting, Ye Xingchen melihat sosok yang dikenalnya, untuk mengejar dengan cepat, dia memilih untuk mengalahkan lawannya dengan bersih. Celepuk. Ling Li jatuh dari dinding yang cekung ke tanah. Karena pingsan, garis-garis khusus yang muncul menghilang. Dia tidak ingin kalah, dia tidak bisa kalah. Tapi dia tetap kalah. Ini adalah kenyataan. Di anime, protagonis atau penjahat masih bisa mengandalkan mengaum untuk meningkatkan kerusakan mereka, tetapi dalam novel fantasi, tidak peduli bagaimana Anda menggunakan kartu truf Anda, jika Anda lebih kuat dari Anda masih harus berbaring. Bang! Di platform mengambang, meja dan kursi meledak. Kaisar Iblis mengangkat tangannya, matanya berkilat karena marah. Melihat putra angkat kesayangannya kalah dari murid sekte sepanjang masa, kemarahan di tubuhnya tidak bisa lagi ditekan. Tembakan besar yang duduk di samping semuanya berdiri, mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Kaisar Iblis, seorang lelaki tua yang mewakili penyelenggara mengumpulkan keberaniannya dan berkata, ini adalah perang suci semesta, jangan gegabah. Seseorang setuju, apapun dendam yang kamu miliki, tunggu sampai perang suci selesai. Huff. Kaisar Iblis menarik tangannya dan berkata dengan dingin, pemenang mengambil semua, kamu harus menerima kekalahanmu,
apakah kamu masih perlu mengajari kaisar ini? Semua orang diam-diam menghela nafas lega. Mereka tahu dari kata-kata Kaisar Iblis bahwa dia tidak akan marah karena penghinaan. Ini untuk yang terbaik, untuk yang terbaik. Tapi, sekte sepanjang masa cukup ganas. Mereka berturut-turut membunuh dan mengalahkan putra angkat Kaisar Iblis. Bagus. Dendam pasti terbentuk. Siapa yang tahu bagaimana Kaisar Iblis akan membalas setelah perang suci alam semesta berakhir? Ketika semua orang memikirkan hal ini, mereka tidak bisa tidak khawatir tentang sekte sepanjang masa. Mereka bahkan menduga bahwa mereka mungkin tidak dapat meninggalkan dunia jaring surgawi dengan aman. Jun Changqiao tidak terlalu memikirkan masalah ini karena dia melihat ke layar seperti muridnya. Dia melihat sosok Anggun di layar dan berpikir, keduanya masih bertemu. Saat ini, penonton juga melihat ke layar. Mereka tidak mengerti mengapa Ye Xingchen tiba-tiba mengirim Ling Li terbang atau mengapa dia tiba-tiba bergegas keluar untuk menghentikan wanita itu. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, sosok mungil dan anggun itu berbalik. Wajah yang anggun dan halus, fitur wajah yang proporsional sempurna, dan mata yang dipenuhi kebencian. Itu benar. Jie Lingyao. Ye Xingchen merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya ketika dia melihat wajah yang tidak bisa dia singkirkan di lautan kesadarannya. Seolah-olah dia telah ditusuk oleh jarum. Kamu tidak mengharapkan itu, kan? Jie Lingyao mencibir, kita akan bertemu di final perang suci semesta. Ye Xingchen menekan emosi kompleks di dalam hatinya dan berkata dengan dingin, seharusnya aku tidak membiarkanmu hidup. Semua tahun-tahun ini tentang itu. Kaisar Malam tidak akan pernah bisa melupakannya. Belakangan, dia menyalahkan dirinya sendiri karena berhati lembut. Jika dia membunuhnya, dia tidak akan begitu frustrasi. Kamu Xingchen. Jie Lingyao menatapnya dengan penuh kebencian dan berkata sambil menggertakkan giginya, sejak hari kamu menindasku, aku sudah menjadi orang mati. Begitu dia mengatakan ini, semua orang mengerti. Para prajurit yang hadir semuanya telah hidup selama ribuan tahun. Ketika mereka mendengar kata bully, mereka langsung mengerti. Apalagi, wajar bagi anak muda untuk memiliki cinta dan benci. Siapa yang tidak pernah bergegas di sungai yang sama di masa lalu? Sejak kau mati, Ye Xingchen berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu masih ingin datang? Karena, kebencian di mata Jie Lingyao menjadi semakin marah. Suaranya serak saat dia berkata, aku ingin membunuhmu di final perang suci alam semesta dengan tanganku sendiri. Mendesah. Jun Changqiao menghela nafas dan berkata, kapan cinta dan benci akan berhenti? Bunuh aku. Ye Xingchen berkata dengan dingin, apakah kamu layak? Kata-kata ini sangat gouseng. Orang mati harus berbaring di kuburan dan tidak keluar untuk membodohi diri sendiri. Ye Xingchen berbalik dan pergi. Ia hanya ingin memastikan identitas sosok tersebut, dan kini ia mendapatkan jawabannya. Namun, ketika dia melihat mata Jie Lingyao yang penuh kebencian, kenangan masa lalu memenuhi pikiran dan pikirannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bingung. Jika Ling Li masih berdiri di atas panggung saat ini, Ye Xingchen pasti akan bergegas dan menaruh semua frustrasi dan kemarahan di hatinya ke dalam tinjunya untuk menunjukkan kepada semua orang kekerasan yang paling tragis. Sangat marah. Sangat menyakitkan. Aku benar-benar ingin memukul seseorang. Adik laki-laki. Saat ini, Su Xiaomo berjalan mendekat dan berbisik, wanita perlu dibujuk. Ye Xingchen menatapnya, tidak mampu menahan amarahnya. Melihat ini, Su Xiaomo merasakan hawa dingin di punggungnya dan buru-buru berbalik. Sua, Ye Xingchen meraih bahunya dengan kedua tangan dan langsung melemparkannya ke atas bahunya. Kemudian, dia naik di atasnya dan mulai membombardirnya dengan hujan deras. Boom, 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 boom. Setiap pukulan mengenai daging, dan setiap pukulan meledak. Izinkan saya mengklarifikasi di sini bahwa Ye Xingchen tidak menargetkan Su Xiaomo. Dia sangat frustrasi, dan pihak lain mengambil inisiatif untuk datang. Mendesah. Li Fei menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, kakak senior Su pasti tahu bahwa kakak muda Ye sangat frustrasi, jadi dia berinisiatif menjadi karung tinju untuk membiarkannya melampiaskan amarahnya. Sesaat kemudian, Ye Xingchen berhenti. Su Xiaomo terbaring di tanah dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Dia meringkuk kakinya dan merentangkan tangannya, berkata, karena kamu adalah adikku, aku tidak akan berdebat denganmu. Tapi jangan berpikir bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu. Bang, Ye Xingchen bergegas mendekat dan meninju wajahnya dengan keras. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya merasa baik. Dia merasa baik. Su Xiaomo kesakitan. Itu tidak masalah.
Untuk dapat mentransfer rasa sakit adik laki-lakinya kepada dirinya sendiri adalah tanggung jawab terbesar sebagai kakak senior. Peserta nomor 9, apakah kamu masih bisa bertarung? Tanya wasit. Iya, Su Xiaomo menutupi wajahnya dan berdiri. Kalau begitu cepatlah naik ke atas panggung, atau itu akan dihitung sebagai kehilangan. Wasit mendesak. Baik, Su Xiaomo mengikuti barisan dan memasuki panggung. Kemudian, dia mengalahkan lawannya dengan benjolan besar di kepalanya dan dengan mulus memasuki babak berikutnya. Putaran ke-8 kompetisi berlanjut. Lu Qianqian, Xiao Ziji dan yang lainnya bertemu dengan putra baptis Kaisar Iblis Surgawi satu demi satu, dan pada akhirnya, mereka membunuhnya tanpa kecelakaan. Memang, orang-orang ini semua memiliki masa kecil yang tragis, tetapi mereka telah dijinakkan menjadi serigala liar yang kejam, jadi niat Jun Changqiao adalah untuk menyingkirkan mereka jika memungkinkan, jangan sampai mereka membantu pelaku kejahatan. Tidak lama kemudian, babak ke-8 telah usai. Hanya ada 64 kontestan yang tersisa di arena seni bela diri. Di antara mereka, para murid dari sekte sepanjang masa mengambil 20 tempat, putra baptis Kaisar Iblis Surgawi mengambil 30 tempat, dan sisanya adalah jenius top dari galaksi lain yang tidak pantas disebutkan namanya. Berdasarkan penampilan para kontestan di babak sebelumnya, sebagian besar penonton percaya bahwa para murid dari sekte sepanjang masa akan memenangkan kejuaraan tanpa ketegangan. Dia mampu menginstakil atau menang dengan sedikit provokasi. Dia sangat kuat. Babak ke-9. Wasit mengumumkan dengan suara yang jelas, draw lot. Murid-murid sekte sepanjang masa, yang dipimpin oleh Lu Qianqian, sekali lagi menarik undian. Ye Xingchen menarik nomor 1, yang berarti dia akan menjadi yang pertama bertarung di ronde ke-9. Kontestan, silakan masuk ke arena seni bela diri. Sua, begitu wasit membuka mulutnya, Ye Xingchen berjalan mendekat. Ketika dia diteleportasi ke arena seni bela diri dan melihat lawannya adalah Jie Lingyao, seluruh wajahnya langsung jatuh. F***, Jun Changqiao berdiri dan berteriak, apakah kamu sengaja mengatur ini? Jun, Patriark, penyelenggara yang berdiri di kejauhan dengan sungguh-sungguh berkata, tujuan perang suci semesta adalah untuk tidak pernah impulsif dan tidak pernah melewatkan pertempuran apapun. Wasit pasti akan adil dan cantik. Tolong jangan ragu. Ye Xingchen dan Jie Lingyao baru saja menunjukkan cinta dan benci di layar, dan babak berikutnya segera dicocokkan. Ini membuat Jun Changqiao merasa bahwa itu sengaja diatur. Jawaban yang diberikan penyelenggara sangat sederhana. Pertempuran suci semesta benar-benar adil dan tidak ada manipulasi curang. Jun Changqiao jelas tidak percaya, jadi dia berdebat dengan penyelenggara. Pada akhirnya, sebelum dia selesai, dia ditarik keluar oleh beberapa saudara yang ramah. Alasannya, dia mengganggu kemajuan normal kompetisi. Ada konspirasi. Gou Sheng menendang dan mencakar udara sambil meraung, pasti ada sesuatu yang terjadi di balik layar. Jian Guixu dan Gu Tianxing memalingkan wajah mereka dan berkata serempak, betapa memalukannya, kami tidak mengenalnya. Kembali ke arena, Ye Xingchen mengangkat bahu dan berkata, sepertinya surga ingin memberiku kesempatan lagi untuk menebus kesalahanku. Saudara muda Ye, apakah Anda tercerahkan? Su Xiaomo berkata, apakah kamu akan bertanggung jawab atas wanita ini? Terlalu banyak berpikir. Kesalahan Ye Xingchen adalah dia tidak membunuh wanita ini saat itu. Hari ini, mereka bertemu lagi, jadi dia pasti tidak akan berbelas kasih. Dia harus memotong setan batinnya dan semua pikiran yang mengganggu. Bang! Sky Halberd muncul di depannya. Dia tidak menggunakan senjata saat bersama Saling Li. Sekarang dia mengeluarkannya, jelas dia ingin membunuh. Berdengung. Cahaya melintas di tangan Jie Lingyao, dan pedang sepanjang 7 kaki muncul. Dari awal hingga akhir, matanya dipenuhi dengan kebencian, dan semakin dia memandang Ye Xingchen, semakin intens jadinya. Dia menyelamatkannya. Keduanya harus memiliki hubungan yang harmonis. Namun di dalam gua, dia melakukan kesalahan dan mengubah kebaikan mereka menjadi kebencian. Pertandingan dimulai, wasit mengumumkan. Sua. Ye Xingchen meraih Sky Halberd dan bergegas mendekat. Apakah itu aura atau energinya, dia jauh lebih kuat dari Saling Li. Tanpa keraguan, dia akan membunuh. Su Xiaomo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir hanya saudara muda Ye yang bisa melakukan hal seperti itu. Desir. Jie Lingyao dipenuhi dengan kebencian saat dia mengacungkan pedangnya. Jie Lingyao terhuyung mundur beberapa langkah. Mengabaikan mati rasa di lengannya, dia dengan gesit mengelak ke samping. Ledakan. Saat dia mengelak, Heavenly Halberd jatuh, menghancurkan sebagian kecil panggung menjadi berkeping-keping. Untungnya,
dia mengelak dengan cepat, jika tidak, dia akan hancur berkeping-keping. Itu terlalu kejam. Itu hanya seorang wanita. Kurangnya belas kasih kaisar malam untuk jenis kelamin yang lebih adil segera menyebabkan sebagian besar penonton tidak puas. Deng deng deng. Jie Lingyao mengelak dengan susah payah dan berdiri kokoh di tepi panggung. Meskipun matanya dipenuhi dengan kebencian, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Dia telah tumbuh banyak selama bertahun-tahun. Dia bahkan menjadi juara kompetisi utama Laut Biru. Namun, dibandingkan dengan pria ini, jarak di antara mereka tampak lebih besar. Sua, Ye Xingchen mengacungkan Fang Tian halbertnya dan menyapunya dengan kekuatan yang kuat. Menghadapi serangan seperti itu, Jie Lingyao hanya bisa mengelak dengan teknik gerakannya yang gesit. Dia tidak bisa menemukan celah untuk melakukan serangan balik sama sekali. Ledakan, ledakan. Ye Xingchen seperti bulldozer, mengayunkan Fang Tian halbertnya saat dia maju selangkah demi selangkah. Kemanapun dia lewat, lantainya retak dan debu beterbangan. Jie Lingyao terpaksa mundur lagi dan lagi sampai dia tidak punya tempat tujuan. Dia dengan cepat membentuk penghalang dengan kedua tangan dan berkata dengan penuh kebencian, domain api yang tidak bisa dihancurkan. Bersenandung, bersenandung. Di panggung yang relatif utuh, di mana dia mundur sebelumnya, garis-garis merah secara bertahap muncul. Ternyata, wanita ini menyembunyikan rahasia di balik setiap langkah yang diambilnya. Lihat ke langit, seru seseorang. Semua orang mengangkat kepala dan menemukan bahwa ada garis merah serupa di udara yang mirip dengan yang ada di tanah. Mereka secara bertahap membentuk pola seperti teratai. Itu harus menjadi kemampuan tipe api yang telah lama hilang, kata Jian Guixu. Aku pernah mendengarnya. Gu Tianxing berkata, seorang kontraktor roh top muncul di Departemen Laut saat itu. Mungkinkah kemampuannya itu terkait dengannya? Jun Changqiao mendengar kata-kata dan tindakan mereka, jadi dia bersandar di kursinya dan memegangi dagunya. Mungkinkah kekuatan wanita ini tidak hanya terkait dengan sumber daya yang kuberikan padanya, tetapi juga semacam peluang besar di luar? Tunggu, apakah dia tidak dilakukan? Kenapa dia kembali? Pola merah di udara selesai dan beresonansi dengan pola di atas panggung. Satu diputar searah jarum jam sementara yang lain diputar berlawanan arah jarum jam. Desir-desir-desir. Dalam sekejap, semburan api yang membawa gelombang panas yang membakar turun dengan cepat. Ye Xingchen mencibir dan berkata, keterampilan tidak penting. Sua, dia mengayunkan Fang Tian halberd dengan satu tangan dan langsung menghilangkan semua api yang menekan. Kemudian, dia dengan cepat berbalik dan menikam Jie Lingyao. Namun, wanita itu sudah menghilang. Ye Xingchen menyingkirkan tombaknya dan melihat ke atas. Dia melihat Jie Lingyao di tengah pola, tangannya dengan santai terentang, dan nyala api langsung berlama-lama. Bunyi dengungan. Rotasi kedua pola meningkat. Hus wus wus. Api yang lebih kuat dan lebih kuat memenuhi udara dan menyelimuti Jie Lingyao. Kemudian, dia memindahkan tangannya ke posisi Ye Xingchen dan berkata dengan dingin, Eternal Fire Domain, Burn Eternity. Jun Changqiao depresi. Nama ini terlalu menyebalkan. Hus. Pada saat ini, api yang menyelimuti tubuh Jie Lingyao jatuh dari langit seperti air terjun. Kekuatan menghanguskan langsung menghancurkan ruang dan mengguncang pesona pertahanan di depan tribun penonton, menyebabkan permukaan terdistorsi. Cepat dan perkuat, penyelenggara memesan. Dalam sekejap, puluhan Array Masters terbang dan memperkuat pesona di sekitar tribun penonton dengan metode profesional. Tingkat pertahanan meningkat dengan mantap. Berbicara secara logis, penonton harus takut. Namun, saat penyelenggara memperkuat pesonanya, tidak ada yang menoleh karena perhatian mereka terfokus pada pemandangan yang seperti lautan api. Ye Xingchen maju selangkah. Saat api menekan, Fang Tian halberd menembus kekosongan dan menembus. Boom, ujung tombak dan api bertabrakan dengan keras, langsung membentuk konfrontasi. Hus, api yang menghanguskan menyerang dengan gila-gilaan seperti harimau ganas, tetapi masih belum mampu menembus garis pertahanan tebal Fang Tian halberd. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Ye Xingchen berkata dengan ringan. Jie Lingyao mati-matian memobilisasi energi dalam pola tersebut, tetapi setiap kali dia menyuntikkannya ke lautan api, dia tidak dapat menembusnya. Seolah-olah orang yang berdiri di bawah bukanlah orang melainkan firewall. Lawan yang kuat bisa membuat darahku mendidih. Ye Xingchen mengangkat satu kaki dan berkata, lawan yang lemah hanya akan membuatku merasa bosan. Jadi, pertempuran berakhir di sini. Ledakan. Ye Xingchen menginjak tanah, dan kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah. Seluruh arena langsung runtuh menjadi bubuk, dan pola merah yang tersisa juga berubah menjadi kehampaan. Tanpa pola yang sesuai,
Pola berputar searah jarum jam di langit tiba-tiba berhenti dan kemudian berubah menjadi potongan api dan menghilang. Engah. Jie Lingyao memuntahkan seteguk darah, dan seluruh wajahnya sangat pucat. Namun, Ye Xingchen tidak hanya ingin merusak arai. Saat ini, dia sudah terbang dari bawah. Kekuatan yang dipenuhi dengan niat membunuh mengalir ke Fang Tian Halberd, dan kilau yang menyilaukan muncul. Serangan ini, Jie Lingyao pasti akan mati. Brengsek. Su Xiaomo berkata dengan kaget, Kakak Ye, apakah kamu benar-benar akan membunuh istrimu untuk membuktikan daomu? Xiao Ziji dan yang lainnya menoleh. Kepala keluarga, Li Qingyang memandang Jun Changqiao. Saat ini, hanya patriark yang bisa menghentikan Ye Xingchen. Mendesah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, dendam di antara mereka harus diselesaikan sendiri. Wosh, Ye Xingchen, yang membawa gelombang qi yang deras, dengan cepat terbang, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Jelas bahwa dia ingin membunuh Jie Lingyao. Penonton menoleh, tidak berani melihat adegan kejam yang akan terjadi. Jie Lingyao sudah terluka saat kekuatan gaibnya dipatahkan. Dia melihat kilau yang menyilaukan semakin dekat, dan senyum lega muncul di wajahnya yang pucat. Kemudian, dia membubarkan sisa kekuatan di telapak tangannya. Mati, Ye Xingchen meraung, dan Fang Tian Halberd menembus kehampaan. Energi di sekitarnya bahkan bisa menembus penghalang ruang alam Tianluo, apalagi membunuh seorang wanita yang terluka. Namun, tepat pada saat ini, peristiwa tak terduga terjadi. Fang Tian Halberd hanya berjarak beberapa jari dari Jie Lingyao. Ye Xingchen tiba-tiba membubarkan semua kekuatan, dan seluruh tubuhnya tampak disambar petir saat dia berdiri di sana dalam keadaan linglung. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Jun Changqiao menjulurkan kepalanya dan secara bertahap menyipitkan matanya. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya juga sama. Sampai mereka melihat dengan jelas bahwa meskipun Ye Xingchen berdiri di kehampaan dengan ekspresi kosong, dia masih menatap perut Jie Lingyao. Mereka tiba-tiba mengerti sesuatu dan berteriak serempak, tidak mungkin. Seberapa keras suara mereka, itu mengguncang seluruh alam Tianluo. Penghargaan terbesar untuk ini diberikan kepada Jun Changxiao, karena dia menggunakan pengeras suara untuk meneriakkannya. Jie Lingyao menyadari bahwa jarak antara dia dan Ye Xingchen terlalu besar, jadi dia menyerah untuk melawan dan menghilangkan sisa kekuatannya, menghadapi kematian dengan tenang. Berpartisipasi dalam final perang suci alam semesta, dia memiliki mentalitas antara kamu mati atau aku mati. Pada saat ini, jika Jie Lingyao memiliki kesempatan untuk berbicara, itu pasti, Ye Xingchen, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Ye Xingchen, yang menyerbu dengan kekuatan ledakan, tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Matanya masih menatap perut wanita itu, seolah-olah dia disambar petir dan berubah menjadi lamban. Jian Guixu dan Gu Tianxing sedikit mengernyit. Keduanya dengan cepat merasakan fluktuasi di udara, jadi mereka berkata serempak, energi janin. Betul sekali, itu adalah energi janin. Pada level mereka, terlalu mudah untuk menentukan apakah seorang wanita atau tidak. Ye Xingchen secara alami merasakannya juga, dan dia bahkan merasakan keakraban yang kuat, seperti darah lebih kental dari air. Di kehidupan sebelumnya, meskipun Night Emperor tidak populer dan sombong, dia telah mengalami banyak hal, jadi dia langsung menebak bahwa anak wanita ini bisa. Tiba-tiba, pikiran Night Emperor sepertinya meledak. Dia membuang tombak di tangannya, memegangi kepalanya, dan berteriak kesakitan. Puci, sebuah belati tiba-tiba ditusukkan ke dadanya. Rasa sakit yang hebat membangunkan Ye Xingchen seketika, dan dia perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat Jie Lingyao yang berdiri di sampingnya. Adegan ini akrab. Di kehidupan sebelumnya, dia diplot oleh permaisuri Lingyao dengan cara yang sama. Rambut hitam Jie Lingyao berantakan, wajahnya pucat, dan dia mencengkeram belati erat-erat dengan satu tangan, mengeluarkan senyum gila dengan susah payah. Dia telah membalas dendam. Akhirnya balas dendam. Huf. Ye Xingchen mengangkat tangannya dengan marah. Dia telah mengalami hal yang sama 2 kali, tak termaafkan, dia harus mati. Kenangan masa lalu memenuhi pikirannya, menyebabkan Kaisar Malam benar-benar mengamuk, dan dia mengumpulkan kekuatan penghancur di tangannya dan meledakkannya ke arah Jie Lingyao. Ini sudah berakhir. Su Xiaomo hancur. Saudara muda Ye tidak hanya ingin membunuh istrinya, tetapi juga putranya. Jun Changqiao mengerutkan alisnya. Pada saat ini, dia sedang mempertimbangkan apakah akan bergegas ke arena atau tidak dan menyelamatkan Jie Lingyao. Diakui, wanita itu telah menikam Ye Xingchen, tetapi dengan kultivasi murid ini, paling banyak dia akan terluka.
Jika dia tidak bertindak cepat untuk menyelamatkannya, hasil akhirnya adalah 2 nyawa. Menyimpan. Dia harus diselamatkan. Anak itu tidak bersalah. Pa, Jun Changqiao berdiri dan hendak bergerak ketika dia melihat telapak tangan Ye Xingchen tiba-tiba berhenti tepat saat hendak mendarat. Dia sudah gila. Dia mengamuk. Namun, semakin dekat dia dengan wanita itu, semakin dia bisa merasakan aura bayi itu. Semakin dia bisa merasakan bahwa darah lebih kental daripada air. Alasannya yang tersisa memaksanya untuk berhenti. Bahkan seekor harimau ganas tidak akan memakan anaknya. Jun Changqiao duduk dan berpikir dalam hati, jangankan orang. Bunuh aku. Jie Lingyao memelototi Ye Xingchen, matanya dipenuhi kebencian. Bunuh aku. Dia tidak mengandalkan fakta bahwa dia memiliki anak di perutnya. Dia benar-benar akan mati dengan makhluk yang seharusnya tidak dilahirkan. Dia, bagaimana mungkin Jie Lingyao tidak tahu? Dia pernah berencana untuk membunuhnya di perutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa dengan paksa menekannya dengan energi spiritualnya dan bahkan mencegahnya berkembang secara normal. Menghitung waktu, sudah hampir 10 tahun sejak kejadian itu terjadi. Bayi itu telah ditekan selama 10 tahun. Jika Jie Lingyao tidak menyerah melawan sekarang, akan sulit untuk mendeteksi aura bayi itu. Karena para ahli di dunia seni bela diri bisa terbang, secara alami mudah untuk menekan pertumbuhan bayi. Jadi, jangan mengeluh bahwa Night Emperor berwarna hijau atau Super Neza berwarna hijau. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan bahwa Gou Sheng berwarna hijau. Puci, puci. Memanfaatkan keraguan Ye Xingchen, Jie Lingyao menikamnya beberapa kali. 2 kata, memuaskan. Mulut Jun Changqiao berkedut. Terlalu kejam. Desir. Ye Xingchen mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan Jie Lingyao. Tanpa penjelasan apapun, dia menerbangkannya keluar arena dan mendarat di luar venue. Wasit tertegun. Menurut aturan final Perang Suci Semesta, jika satu pihak meninggalkan arena, mereka akan kalah. Sekarang setelah 2 kontestan pergi bersama, apa yang harus mereka katakan? Kedua belah pihak telah meninggalkan arena. Pada saat ini, penyelenggara mengumumkan dengan lantang, pertarungan ini diputuskan sebagai kekalahan. Kalimat ini berarti bahwa tidak ada pemenang dan tidak ada pecundang. Ye Xingchen tidak peduli dengan hasilnya. Dia menyeret Jie Lingyao keluar dari tempat tersebut dan mengirimkan suaranya ke Jun Changqiao, Patriark, aku punya masalah pribadi untuk ditangani. Pergi, kata Jun Changqiao. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, karena ini masalah pribadi, maka harus ditangani dengan baik. Saya mengerti. Ye Xingchen menyeret Jie Lingyao keluar dari venue. Karena wanita itu ditahan dan terluka, dia hanya bisa melawan dengan lemah di jalan. Karena gerakannya terlalu besar, dia sama sekali tidak peduli dengan aura bayi itu. Dia tidak peduli. Ye Xingchen peduli. Dia menariknya dan menggendongnya dalam pelukan putri. Jika sesuatu terjadi pada bayinya, aku akan membuatmu berharap kau mati. Mendesis. Darah menyembur keluar dari luka di dadanya, memercik ke wajah Jie Lingyao. Pertempuran pertama dari putaran ke-9 berakhir. Karena Ye Xingchen dan Jie Lingyao terbang bersama, tidak ada yang maju di babak ini. Sekte sepanjang masa akhirnya memiliki seorang murid yang tersingkir. Aku tidak menyangka itu adalah Ye Xingchen itu. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah. Murid-murid sekte sepanjang masa tampil sangat baik, tetapi pada akhirnya hanya satu orang yang menjadi juara. Oleh karena itu, banyak orang sangat memikirkan Ye Xingchen, tetapi mereka tidak menyangka dia akan tersingkir sedemikian rupa. Dia Wudi masih yang paling bisa diandalkan. Dia harus menjadi juara kompetisi tahun ini. Karena eliminasi Ye Xingchen, mata semua orang tertuju pada He Wudi. Lagi pula, tidak peduli siapa lawannya, dari awal hingga sekarang, dia tampil sangat tenang. Jelas bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi juara. He Wudi sangat tertekan karena dia menjadi pusat perhatian. Sebenarnya, pada awalnya, dia mengira jika dia bertemu Ye Xingchen di kompetisi, dia akan dengan sengaja mengaku kalah dan membiarkannya menjadi juara. Sekarang, sepertinya dia harus memilih target lain. Siapa yang harus dia pilih? He Wudi berpikir dengan hati-hati dan mengunci pandangannya pada kakak perempuan tertua. Dia akan menjadi orangnya. Semua orang memikirkan bagaimana menjadi juara, tetapi dia memikirkan bagaimana caranya kalah. Mentalitasnya memang berbeda. Pertempuran berlanjut. Gu Tianxing menyaksikan pertempuran itu dan bertanya secara telepati, Jun Patriark, bagaimana situasi muridmu? Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, 10 tahun yang lalu, Nona Xingchen dan Nona Jie bertemu di domain tumpahan langit. Kemudian, mereka memiliki hubungan yang tak terlukiskan. Lalu,
Dia, Gu Tianxing bertanya. "Iya," kata Jun Changqiao. Gu Tianxing terdiam, dan sudut matanya langsung basah. Di masa lalu, untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Gu, dia telah melakukan perjalanan ke berbagai galaksi dan mencari materi surgawi dan harta duniawi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kerja keras selama 10.000 tahun, dia akhirnya berhasil menanamnya. Sekarang, dibandingkan dengan Ye Xingchen, itu jelas merupakan pukulan fatal. Mendesah. Su Xiaomo berkata dengan getir, "Aku tidak sebaik kakak muda Ye dalam aspek ini." Sebagai murid pertama sekte yang meninggalkan kehidupan lajang, sangat menyedihkan bahwa Ye Xingchen telah mengambil langkah pertama untuk memiliki kristal. Menurut senioritas, Li Qingyang sedang berpikir, anak junior Brother Ye harus memanggil kami marsial paman. Ketika saatnya tiba, kita harus menyiapkan hadiah yang murah hati. Petik 2. Rekan-rekan muridnya semua berpikir, ketika anak Night Emperor lahir, mereka tidak hanya harus memberinya sebagian, mereka juga harus memberinya hadiah. Namun, saat ini, Jun Changqiao sangat tenang. Dia mengatupkan jari-jarinya dan berkata dengan tatapan serius, "Bukankah ini sesuai dengan masa depan yang dilihat Xingchen? Mungkinkah karena wanita itu dan anak di dalam kandungannya, murid saya akhirnya akan meninggalkan sekte sepanjang masa?" Petik 2. Itu tidak benar. Jun Changqiao berkata, "Pasti ada masalah." Dia sudah tahu tentang masa depan yang dilihat Ye Xingchen. Sekarang Jie Lingyao sedang, kemungkinan besar ini adalah kesempatan bagi muridnya untuk pergi. Ini juga berarti bahwa, adegan di dalam gua meramalkan masa depan. Itu juga meramalkan bahwa Ye Xingchen akan meninggalkan sekte sepanjang masa suatu hari nanti. Siapa yang meninggalkannya? Untuk bisa melihat masa depan, kekuatan ini sangat menakutkan. Tiba-tiba, Jun Changqiao memandang sekelilingnya dengan waspada. Dia bahkan merasa seolah-olah setiap gerakannya diamati secara diam-diam. "Kamu terlalu banyak berpikir," sistem berkata, "karena adegan di masa depan terkait dengan Ye Xingchen, mengapa mereka begitu bebas mengawasimu?" Jun Changqiao terdiam. Tuan rumah harus lebih memperhatikan apakah Ye Xingchen akan meninggalkan sekte sepanjang masa untuk anak itu, kata sistem. "Iya," Jun Changqiao berkata, "apakah dia akan pergi? Jika dia mengikuti plot yang diberikan oleh ilusi gua, dia harus pergi," kata sistem. "Pilihan ada di tangan Xingchen," kata Jun Changqiao, "jika dia tetap tinggal, maka dia tetap tinggal. Jika dia pergi, maka aku tidak akan memaksanya." Tidak dapat disangkal, Ye Xingchen adalah salah satu murid inti dari sekte tersebut. Jun Changqiao secara alami berharap dia bisa tinggal dan membantunya membangun kerajaannya. Tapi di depan keluarga, jika dia benar-benar ingin pergi bersama istri dan anaknya, dia pasti tidak akan memintanya untuk tinggal. Dia bahkan secara pribadi akan mengirimnya keluar untuk menghormati pilihannya. Tentu saja, keberangkatan ini jelas bukan untuk meninggalkan sekte. Jun Changqiao akan mempertahankan identitas Ye Xingchen sebagai seorang murid. Misalnya, Su Xiaomo dan Xia Suyun akan pergi untuk menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Ledakan, ledakan. Di arena, pertempuran sengit sedang berlangsung. Lu Qianqian dan yang lainnya menang tanpa kejutan. Adapun putra angkat Kaisar Iblis Langit, selama dia cocok dengan sekte sepanjang masa, dia akan mati atau terluka. Mengapa mereka semua tidak mati? Ini karena setelah kekalahan Ling Li, Kaisar Iblis Langit telah memerintahkan putra angkatnya yang tersisa untuk mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup jika mereka bertemu dengan murid sekte sepanjang masa. Terus terang, jangan berharap untuk memenangkan kejuaraan. Pikirkan tentang bertahan hidup dulu. Putra angkat Kaisar Iblis Langit ini semuanya dipilih dengan cermat, dan mereka memiliki banyak ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Jika mereka semua mati dalam perang suci semesta, itu akan menjadi kerugian besar. Boom! Di atas panggung, He Wudi meninju. Deng deng deng. Ling Tian, yang diharapkan oleh alam iblis surgawi, terhuyung mundur sebelum jatuh dengan cara yang sangat berlebihan. He Wudi terdiam. Saya bahkan tidak menggunakan banyak kekuatan, jadi bagaimana dia bisa berguling? Murid sekte sepanjang masa, He Wudi, menang. Wasit mengumumkan dengan keras. Penonton menggelengkan kepala. Terlihat bahwa Ling Tian, anak angkat dari Kaisar Iblis Surgawi, sengaja terlempar dari panggung begitu dia melangkah ke atas panggung. Anak angkatnya mengaku kalah. Itu setara dengan Kaisar Iblis Surgawi yang mengakui kekalahan. Membosankan. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Bahkan putra angkat penjahat ini sudah mulai belajar bagaimana bertindak, jadi final perang suci semesta secara alami tidak lagi menarik. Kejuaraan sudah ada di tas saya. Jun Changqiao bersandar di kursinya, matanya menyala-nyala, tunggu saja misi utama selesai.
Perang Suci Semesta adalah kompetisi tingkat tertinggi di alam semesta atas. Para murid mengandalkan kekuatan mereka untuk mengalahkan para jenius dari berbagai faksi dan mendapatkan kejuaraan. Ini adalah simbol kekuatan, simbol dominasi. Setidaknya 1000% selesai. Puff. Sistem tidak bisa menahan tawa. 1000% dia sedang bermimpi. Jangan tertawa. Biarkan aku menyimpulkan untukmu. Jun Changqiao berkata, begitu banyak putra angkat Kaisar Iblis Langit dibunuh oleh muridku. Apakah menurutmu dia akan membiarkanku pergi? Dia tidak mau. Sistem berkata, dia mungkin datang setelah kompetisi. Bisakah aku melawannya sekarang? Tidak, karena aku tidak bisa melawannya, dan aku membunuh begitu banyak putra angkatnya dan meledakkannya sepenuhnya, mengapa penulis sengaja membuat situasi putus asa seperti itu untukku? Sistem berkata, apa yang ingin kamu katakan? Sangat sederhana. Jun Changqiao bersandar di kursinya, mengatupkan kedua tangannya, dan bersumpah, kali ini, muridku telah memenangkan kejuaraan dan menyelesaikan misi utama. Ranahku akan menerobos dan aku akan memenuhi syarat untuk menantang Kaisar Iblis Langit. Ini adalah maksud sebenarnya penulis. Sistem terdiam beberapa saat, lalu berkata, itu mungkin saja. Penginapan kaya dan mulia, tempat Jun Changqiao dan yang lainnya tinggal sementara. Berderak. Sebuah kamar tamu didorong terbuka. Ye Xingchen menggendong Ji Lingyao, darah masih menyembur keluar, tapi dia mengabaikannya, menunjukkan betapa pria sejati itu. Tamu yang terhormat, pelayan berdiri di luar pintu, melihat darah di tanah, dengan lemah bertanya, apakah kamu benar-benar tidak perlu membalutnya? Enyahlah. Baik, pelayan dengan bijaksana pergi. Ye Xingchen berjalan ke tempat tidur, meletakkan Ji Lingyao yang sudah tidak sadarkan diri, lalu berdiri di sana, tatapan rumit muncul di matanya. Wanita ini, dia telah berulang kali mengganggu pikirannya. Sekarang ada kesempatan bagus, mengapa tidak membunuhnya? Memikirkan hal ini, Ye Xingchen mengangkat tangannya, dikelilingi oleh kekuatan roh sejati, dan menamparnya. Dia jelas memutuskan untuk menyingkirkan masalah di masa depan, tetapi ketika dia akan menyentuh, dia tiba-tiba menjadi berhati lembut. Tidak hanya dia tidak menamparkan, tetapi dia juga mendekati perutnya, merasakan Qi Janin. Berdebar, berdebar, seolah-olah jantung berdetak perlahan. Semakin dekat dia merasakan Qi Janin, semakin Ye Xingchen yang arogan berangsur-angsur meleleh, dan jejak kelembutan muncul di matanya yang tajam. Tidak, itu bukan kelembutan. Itu lebih seperti seorang ayah yang secara tidak sengaja menunjukkan kasih sayangnya. Ye Xingchen hanya berdiri di sana, telapak tangannya di perut Ji Lingyao, dan bahkan merasa ritme janin Qi sedikit tidak biasa, dan dia akan sangat gugup. Berdebar, 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 irama Qi Janin menjadi cepat. Ye Xingchen tiba-tiba panik, dan karena dia tidak tahu harus berbuat apa, dia berdiri di sana seperti orang bodoh. Berderak. Pada saat ini, pintu didorong terbuka. Tim medis teratas dari Medical Hall dengan cepat datang ke tempat tidur. Mereka semua memakai topeng, mengeluarkan semua jenis peralatan medis profesional, dan berkata, Kakak Ye, kami di sini atas perintah Patriark untuk memeriksa ipar perempuan. Silakan pergi dengan cepat. Gou Sheng masih yang paling perhatian. Meski masih menonton kompetisi, ia mengirimkan tim medis tepat waktu. Secara khusus, mereka semua adalah murid perempuan. Oke. Ye Xingchen buru-buru pergi dan berdiri di luar pintu, mengangkat tangannya untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Dia tiba-tiba menghela nafas lega, dan karena pendarahan yang berlebihan, kelopak matanya tiba-tiba berputar ke belakang dan dia pingsan. Ye Xingchen membuka matanya dengan bingung. Tiba-tiba, dia ingat bahwa dia seharusnya berada di luar ruang tamu. Kenapa dia berbaring di tempat tidur? Dia buru-buru bangun. Kakak senior Ye, Sun Wukong buru-buru menahannya dan berkata, kamu kehilangan terlalu banyak darah, kamu harus tetap di tempat tidur dan istirahat. Ye Xingchen menyadari bahwa dia berada di bangsal aula medis, jadi dia berkata dengan susah payah, wanita itu. Dia baik-baik saja. Sun Wukong berkata, anak itu juga baik-baik saja. Mendengar ini, Ye Xingchen berbaring dengan patuh dan berkata, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? 3 hari. Sun Wukong menjawab, begitu lama. Ye Xingchen buru-buru bertanya, apakah perang suci alam semesta sudah berakhir? Ya, sudah berakhir. Siapa yang menang? Saudara muda He melompat dari arena satu langkah lebih lambat dari kakak senior di final dan memenangkan kejuaraan perang suci semesta ke-11. Ye Xingchen tidak terkejut dengan hasil ini. Namun, pembaca sangat terkejut. Anda pingsan, dan kompetisi berakhir di bawah komando Sun Wukong. Saya punya koin buku, saya tidak mampu memandang rendah siapapun.
Ledakan. Di lapangan latihan puncak utama sekte sepanjang masa, He Wudi meletakkan kuali perunggu yang berat. Apa ini? Semua murid berkumpul. Su Xiaomo memperkenalkan dengan suara keras, ini adalah piala juara perang suci semesta ke-11. Pemenangnya adalah He Wudi. Besi tua, itu tidak berharga. Desain kuali perunggu itu tidak buruk, tetapi di mata para murid, itu hanyalah sebuah karya seni. Tidak berguna. Su Xiaomo menangkupkan tangannya dan berkata, dikatakan bahwa ada makna yang mendalam di dalam kuali. Jika kamu bisa memahaminya, kamu bisa melangkah ke jalan kehidupan yang kekal. Brengsek, apakah itu ajaib? Para murid mulai dengan serius memeriksa kuali perunggu, tetapi mereka tidak dapat menemukan misterinya. Ini normal. Jika semudah itu untuk mengetahui makna yang mendalam, kuali itu akan hilang. Mendesah. He Wudi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Awalnya, dia berencana untuk memberikan kejuaraan kepada kakak tertua, tetapi pada akhirnya, dia telah membekukan arena begitu dia melangkah ke atas panggung dan melompat sebelum dia bisa. Apakah sesulit itu untuk melepaskan kejuaraan? Apakah sesulit itu untuk tetap low profile? Jika para pesaing yang memperebutkan kejuaraan mendengar ini, mereka akan menenggelamkannya. Tetapi, He Wudi melihat ke kuali perunggu dan berkata dengan tatapan membara, karena ditinggalkan oleh senior Kixuan, saya harus mempelajarinya dengan cermat. Tak terkalahkan. Suara Jun Changqiao datang dari aula utama. Bawa kuali itu. Mulut He Wudi berkedut. Apakah dia harus menyerahkan hadiah kejuaraan ke sekte? Di dalam aula utama, Jun Changqiao berjalan mengitari kuali perunggu dan berkata, apa makna mendalam yang ada di dalamnya? Patriark, oke, kamu bisa kembali dulu. Aku akan mengurus kuali perunggu sebentar. He Wudi berjalan keluar dengan wajah pahit dan menangis dalam hati, seharusnya aku lebih percaya diri dan menghilangkan tanda tanya. Rahasia yang terkandung di dalam kuali perunggu bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan dalam semalam. Oleh karena itu, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia duduk setelah mengamati selama 1 jam. Ryu Sinan bingung. Adalah hal yang membahagiakan bagi muridmu untuk memenangkan kejuaraan. Mengapa Patriark menghela nafas? Jangan sebutkan itu. Jun Changqiao mencengkeram dadanya dan berkata, hatiku sakit. Mengapa hatinya terasa sakit? Ini karena setelah He Wudi menjadi juara perang suci semesta, misi utamanya tidak bertambah sama sekali. Haha, sistem tertawa dan berkata, seseorang selalu berpikir terlalu banyak. Pak, Jun Changqiao menamparkan wajahnya dan meraung, berhentilah tertawa. Ryu Sinan ketakutan setengah mati ketika dia melihat Patriark memelototinya dengan marah dan mengutuk. Dia segera pergi dan berpikir, Patriark menyakiti dirinya sendiri lagi. Muridnya memenangkan kejuaraan. Tidak ada kemajuan pada pencarian utama. Dia bahkan telah menyinggung Kaisar Iblis Surgawi. Dengan serius, Jun Changqiao merasa sangat tidak nyaman. Hal yang paling menyebalkan adalah dari penyisihan hingga final, tidak ada hadiah lain selain kuali perunggu. Ini terlalu banyak kerugian. Semakin Jun Changqiao memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Pada akhirnya, dia bersandar di kursi dan meraung, jika saya tahu, saya akan mengubah profesi saya dan menjadi bandit. Sistem mengejek, kamu akhirnya mengatakan apa yang ada di hatimu. 3 hari setelah akhir kompetisi, Jun Changqiao tinggal di sekte sepanjang masa selama 3 hari. Sebenarnya, bersembunyi akan lebih akurat. Bersembunyi dari siapa? Tentu saja itu adalah Kaisar Iblis Surgawi. Dalam perang suci semesta ini, pihak lain mengirimkan 81 anak asuh. Pada akhirnya, lebih dari 50 dari mereka mati di tangan para murid sekte sepanjang masa. Jun Changqiao bahkan dapat membayangkan bahwa saat dia meninggalkan kota surga Luo, dia akan dikelilingi oleh Kaisar Iblis Surgawi di hutan belantara. Saya tidak takut. Gou Sheng menghibur dirinya sendiri. Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Kepala keluarga, Sun Wukong masuk dan berkata, Kakak Ye telah bangun. Kau tidak memberitahunya tentang janin itu, kan? Tidak, kamu bisa pergi. Setelah Sun Wukong pergi, Jun Changqiao berpikir keras. Menurut diagnosis paling profesional dari balai medis, janin di dalam rahim Jieling Yao ditekan oleh energi roh sepanjang tahun. Situasinya tampaknya tidak terlalu optimis. Skenario kasus terburuk adalah menyelamatkan ibu dan janin. Mendesah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Sungguh hubungan yang naas. Paman, dia memanggil Gu Tianxing dan bertanya, apakah Anda punya resep untuk mencegah keguguran? Janin dalam kandungan gadis itu sudah terlalu lama ditekan. Masih belum diketahui apakah bisa diobati dengan obat. Menurut pendapatku, kenapa tidak? Gu Tianxing ragu-ragu. Dipahami. Jun Changqiao berkata,
masalah ini harus diputuskan oleh Xing Chen. Ye Xingchen berbaring di bangsal selama beberapa hari, dan kondisi fisiknya berangsur pulih. Sun Bukong datang untuk memeriksanya dari waktu ke waktu. Dia sering melihat kakak laki-lakinya bersandar di tempat tidur dan menatap kosong ke tanaman pot yang diletakkan di jendela, menatap kecambah ulet yang tumbuh dari tanah. Apa yang kamu lihat? Jun Changqiao masuk. Ye Xingchen buru-buru mengalihkan pandangannya dan berkata, melihat pemandangan. Oh, Jun Changqiao duduk di sebelahnya dan membantunya mengupas jeruk yang penuh energi roh. Dia berkata, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Ye Xingchen tidak mengatakan apa-apa, tapi dia sudah mencium bau yang tidak enak. Jun Changqiao berkata, janin di dalam rahim Jie Lingyao telah terlalu lama ditekan oleh energi roh, dan perkembangannya sangat terpengaruh. Menurut analisis dan penelitian para ahli, cara terbaik adalah menggugurkannya. Ketika dia mendengar dua kata terakhir, kelopak mata Ye Xingchen berkedut. Tentu saja, Jun Changqiao menambahkan, kamu adalah ayah dari anak itu. Terserah kamu untuk memutuskan. Ye Xingchen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan susah payah, apakah tidak ada cara lain? Ya ada, Jun Changqiao berkata, tapi itu sangat berisiko. Apa resikonya? Paman Gu punya resep untuk menstabilkan janin, tapi jamu yang dibutuhkan sangat berharga. Aku akan pergi mencarinya, Ye Xingchen berkata dengan cemas. Aku mengerti perasaanmu. Lagi pula, janin juga nyawa. Jun Changqiao berkata, tetapi resepnya tidak dapat menjamin kesembuhan. Bahkan jika Anda mencarinya untuk waktu yang lama, Anda mungkin tidak dapat mengumpulkan ramuan yang diperlukan. Jika kamu tidak dapat menemukannya dalam 1 tahun, kamu harus menemukannya dalam 10 tahun. Jika kita tidak dapat menemukannya dalam 10 tahun, kita akan menemukannya dalam 100 tahun. Jika kamu tidak dapat menemukannya dalam 100 tahun, kamu harus menemukannya seumur hidup. Ye Xingchen berbicara dengan sangat cepat. Jelas, dia tidak menerima gagasan menggugurkan janin. Sebaliknya, dia memilih untuk mempertaruhkan resepnya. Baik, Jun Changqiao meletakkan daftar jamu yang diperlukan untuk resep di atas meja dan berkata, saya sudah membuat daftar jamu untuk Anda. Setelah Anda benar-benar pulih, Anda dapat berangkat untuk mencarinya. Desir, Ye Xingchen berdiri, memegang daftar itu dan berkata, aku sudah sembuh. Aku akan berangkat mencari jamu sekarang. Wajah itu masih dingin dan sombong. Suara itu masih tanpa emosi. Tapi ada cahaya yang berbeda di matanya. Jun Changqiao tahu bahwa ini adalah tanggung jawab seorang ayah. Tunggu Kaisar Iblis Surgawi pergi. Namun, Ye Xingchen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia terbang keluar dari dunia abadi malam itu. Kepala keluarga, Li Qingyang bergegas dan berkata, saudara muda Ye telah pergi. Jun Changqiao melepas topengnya dan menggelengkan kepalanya, berkata, Xingchen telah berubah lagi. Semakin muridnya menghargai anaknya, semakin Gou Sheng percaya bahwa masa depan yang dilihatnya akan terjadi. Apa yang harus dia lakukan? Karena dia tidak bisa mengubah alurnya, dia hanya bisa mengikuti naskahnya. Jie Lingyao telah bangun beberapa hari yang lalu. Dia dirawat 24 jam sehari oleh tim medis terbaik di Sect of All Times. Nona Ji, hari kedua setelah Ye Xingchen pergi, Jun Changqiao datang berkunjung dan berkata, tolong jaga dirimu dan anak di perutmu selama periode waktu ini. Beri Xingchen kesempatan untuk menebus kesalahannya. Jun Patriark, Jie Lingyao berkata, tolong biarkan aku pergi. Dia telah memikirkannya sejak lama. Karena dia tidak bisa membalas dendam, dia harus pergi jauh. Sekte sepanjang masa memiliki tim medis profesional. Anda bisa tinggal di sini untuk merawat janin. Jun Changqiao tidak akan membiarkan Plot menyiksa istrinya untuk sementara dan kemudian mengejarnya ke krematorium terjadi. Kamu tidak perlu mengganggu Patriark Jun tentang janinnya, kata Jie Lingyao. Jun Changqiao berkata, Xingchen adalah muridku. Anaknya adalah muridku, jadi kamu tidak perlu terlalu formal. Beritahu aku jika ada sesuatu. Jun Changqiao bangkit dan pergi. Sebelum dia pergi, dia mengingatkan Sun Bukong, kamu harus menjaga Nona Jie dengan baik. Patriark, kata Sun Bukong pahit. Sun Bukong berkata dengan ekspresi getir, dia tampaknya sangat membenci kakak senior Ye. Bagaimana jika dia bertindak terlalu keras dan menggugurkan anaknya sendiri? Lalu bagaimana? Jun Changqiao berkata, jika dia tidak menginginkan anak itu, dia tidak akan membiarkannya hidup begitu lama. Apakah ini berarti dia mengandung seorang putra? Itu benar. Sun Bukong menghela nafas lega. Jun Changqiao pergi ke aula masakan obat lagi dan mengingatkan Liu Wanshi untuk memberi Jie Lingyao standar tertinggi makanan bergizi janin. Kepala keluarga. Setelah selesai, He Wudi masuk tepat saat dia duduk di ruang kerja.
Dia menggaruk kepalanya dan berkata, bisakah kuali perunggu? Kamu ingin mempelajarinya? Iya, ambil. Terima kasih, Patriark. Hewudi membawa kuali perunggu itu kembali ke kediamannya. Kemudian, dia meletakkannya di halaman dan mulai mempelajarinya. Dia bahkan dengan hati-hati menyentuh setiap garis dan setiap sudut di atasnya. Jun Changqiao duduk di ruang kerja dan berkata, rahasia apa yang tersembunyi di kuali perunggu? Alasan mengapa dia mengembalikan kuali itu kepada Hewudi adalah karena dia telah mempelajarinya selama beberapa hari terakhir, tetapi dia tidak tahu sama sekali. Karena tidak ada petunjuk, dia hanya bisa memberikannya kepada muridnya untuk dipelajari. Mungkin, itu bisa dikirim. Kuali perunggu itu terlalu misterius. Sistem berkata, itu bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dipahami. Kepala keluarga, saat ini, Hewudi dengan bersemangat berkata, saya menemukan misterinya. Sua, Jun Changqiao langsung terbang keluar jendela. Untuk perilaku menamparkan wajah langsung semacam ini, sistem hanya bisa mengekspresikan ketenangannya dengan hehe. Di halaman, Hewudi sangat bersemangat. Jun Changqiao terbang dan menemukan bahwa kuali perunggu tidak berbeda dari sebelumnya, jadi dia bertanya, misteri apa? Kepala keluarga, Hewudi berkata, silakan mundur. Sua, Jun Changqiao buru-buru mundur. Hewudi berjalan ke depan kuali perunggu dan membelai garis-garis di permukaan dengan kedua tangannya. Kemanapun dia lewat, ada aliran cahaya redup. Jun Changqiao menatapnya tanpa berkedip. Berdengung. Tiba-tiba, kuali perunggu berkedip dengan cahaya cemerlang, menerangi halaman yang gelap. Jian Guiksu dan Gu Tianxing merasakannya dan segera terbang dengan piyama mereka. Ketika keduanya datang ke halaman tempat Hewudi berada, ketika mereka melihat semua yang ada di dalamnya, mata mereka berangsur-angsur melebar dan mulut mereka perlahan terbuka. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat sebuah gulungan gambar digantung di kuali perunggu, dan kemudian perlahan-lahan dibuka ke kiri dan ke kanan, menunjukkan simbol seperti peta. Mungkinkah? Jun Changqiao terkejut, ini adalah koordinat jalan menuju keabadian.